Cerita akan diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan bernama Lee Yunso, yang mana perempuan ini dulunya adalah seorang penari balet paling berbakat, hingga sebuah kejadian tak diinginkan pun menimpa dirinya. Hal itulah yang mengubur impian besarnya untuk menjadi seorang penari balet terkenal karena Yunso kehilangan penglihatannya. Serta sampai saat ini Yunso masih mengalami trauma akan kejadian buruk itu. Yunso sendiri adalah seorang pewaris tunggal dari keluarga kaya raya, yang mana karena itu Yunso menjadi incaran oleh banyak orang termasuk kerabatnya sendiri. Yunso sendiri memiliki sifat kasar, temperamental, perfeksionis, serta kejam terhadap siapapun. Itu bisa diperlihatkan ketika dirinya yang baru bangun lalu tersandung sebuah kursi membuatnya murka hingga memanggil semua pelayannya dan menyuruh mereka untuk melakukan yang ia alami. Bahkan Yunso tak segan-segan untuk memecat pelayannya walaupun hanya melakukan kesalahan yang kecil. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, Yunso sendiri kini selalu ditemani oleh dua orang kepercayaan dari orang tuanya. Yang pertama ada si kepala pelayan bernama Yumi, dan yang kedua adalah sekretaris pribadinya bernama Pak Cho, yang selalu setia walaupun Yunso memiliki kepribadian yang menyebalkan. Sementara di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang malaikat tampan bernama Kim Dan yang memiliki kepribadian optimis akan segala sesuatu. Kim Dan sangat berkeinginan untuk segera tinggal di surga. Tapi Kim Dan malah selalu berbuat usil kepada manusia yang melakukan tindakan kejahatan walaupun itu bukanlah tugasnya. Hingga di suatu hari, Kim Dan tak sengaja melihat Yunso yang sedang diganggu oleh dua orang remaja. Ketika Kim Dan akan membantunya, ternyata Yunso dengan kekurangannya yang tak bisa melihat justru malah bisa membuat kedua remaja itu babak belur, membuat Kim Dan penasaran dan terus mengikuti Yunso sampai ke sebuah taman. 어디를 보는 거야? 장님이야? Akan tetapi, Yunso ternyata malah menyadari kehadiran Kim Dan yang seorang malaikat. Hal itu tentu saja membuat Kim Dan keheranan sebab seharusnya manusia tak bisa melihat apalagi merasakan kehadirannya. Di sana, Yunso yang memiliki sifat temperamental malah menganggap jika Kim Dan adalah seorang pria cabul yang membuat Kim Dan berteriak karena ia merasa dihina oleh seorang manusia. Tapi keanehan kembali terjadi karena suara Kim Dan pun dapat didengar oleh Yunso, membuat Kim Dan semakin keheranan dengan apa yang sudah terjadi lalu kabur dari sana dan tak sengaja ia malah meninggalkan sapu tangan miliknya. Sementara Yunso sendiri langsung memanggil Yumi dan memberitahukan jika ada pria cabul di dekatnya. Tentu saja hal itu membuat Yumi si kepala pelayan keheranan dengan apa yang dikatakan oleh Yunso karena tak ada siapapun orang di dekat Yunso saat itu. Shin kemudian berpindah ke perusahaan milik Yunso, yang karena keadaan Yunso sekarang membuat perusahaannya itu dikelola oleh bibinya yang bernama Yongja. Si bibi tampak begitu menginginkan perusahaan milik Yunso untuk menjadi miliknya, hingga sang sekretaris Pak Jo menyadari tujuan busuk dari Yongja ini dan mengatakan akan menyuruh pihak berwajib untuk segera menyelidiki keterlibatan Yongja yang selalu menghalangi pendonoran mata kepada Yunso. Sementara itu, Kim Dan yang sedang berada di jalan terus kepikiran dengan kejadian tadi yang ia alami saat kehadirannya bisa dirasakan oleh Yunso. Tak lama kemudian, ia pun melihat sebuah mobil menabrak seekor kucing. Dan pengemudi mobil itu malah tak menolong kucing tersebut. Lalu Kim Dan yang melihat itu membawa kucing itu ke seniornya yang sesama malaikat. Di sana sang senior mengingatkan pada Kim Dan untuk tak seenaknya mencampuri urusan manusia. Sebab walaupun tujuan Kim Dan baik, tetapi hal itu akan membuat dewa memberikan hukuman kepadanya. Tetapi mendengar peringatan tersebut, Kim Dan malah bersikap cuek karena merasa jika para dewa tak akan menganggap malaikat kecil sepertinya. Kim Dan yang masih tak mengerti dengan kejadian yang menimpannya tadi kemudian bertanya kepada seniornya apakah ada manusia yang bisa melihat serta merasakan keberadaan dari malaikat. Tetapi si senior yang mendengar itu kemudian memperingati Kim Dan untuk tak pernah sekalipun berani menyentuh manusia. Karena jika sekali saja Kim Dan melakukannya, maka Kim Dan akan langsung lenyap bagaikan debu. Tapi Kim Dan sendiri malah mengabaikan peringatan seniornya itu karena ia terpikirkan hal lain, yaitu sapu tangan miliknya yang hilang. Faktanya, sapu tangan itu merupakan identitas bagi Kim Dan sebagai seorang malaikat.
Ia pun langsung kembali ke taman tempatnya bertemu dengan Yunso tadi. Namun sayangnya ia tak menemukan sapu tangannya di sana karena sudah dibawa oleh Yunso. Kemudian Kim Dan sambil mengendap-endap layaknya seorang pencuri berusaha mengambil sapu tangan miliknya yang sedang dipegang oleh Yunso yang sedang tertidur. Kim Dan pun perlahan berusaha mengambil sapu tangannya, akan tetapi tiba-tiba Yunso terbangun dan membuat Kim Dan menjadi panik. Tapi kali ini Yunso tak bisa merasakan kehadiran Kim Dan di dekatnya. Nah, karena sapu tangan itu tak dilepas oleh Yunso, membuat Kim Dan harus begadang di sana sambil menunggu Yunso kembali tertidur. Tapi ternyata sampai pagi pun Kim Dan masih belum bisa mendapatkan sapu tangan miliknya. Yang mau tak mau, Kim Dan pun harus mengikuti Yunso untuk menghadiri festival budaya balet di kantor miliknya. Di sana, kehadiran Yunso di perusahaan miliknya sendiri malah menjadi bahan pembicaraan bagi orang-orang karena Yunso sebelumnya tak pernah datang ke kantor. Bahkan di toilet pun, Yunso kembali mendengar perkataan tak pantas yang terus membicarakan kekurangannya karena tidak bisa melihat. Tetapi walaupun berbagai hinaan yang ia dengar, tapi Yunso tetap cuek dan masuk ke acara untuk berpidato ditemani oleh Pak Jo. Nah, pidato yang Yunso sampaikan membuat Bibi Yungjo emosi. Karena pidato yang Yunso sampaikan malah merendahkannya, membuat Yongja melabrak Yunso karena merasa tak dihargai oleh Yunso setelah acara itu selesai. Tetapi di sana Yunso berkata jika ia sebenarnya mengetahui kebusukan bibinya yang merasa senang ketika Yunso mengalami insiden yang membuat buta matanya itu. Sedangkan Kim Dan telah berhasil mengambil sapu tangannya kembali ketika Yunso sedang menari seorang diri di acara pentas balet itu. Ketika pulang, Pak Jo sang sekretaris menyuruh Yunso untuk mau menjalani operasi agar impiannya menjadi penari balet terkenal bisa tercapai. Tapi Yunso dengan amarahnya malah kembali bersikap kasar kepada Pak Jo. Dan Pak Jo yang sudah terbiasa menghadapi sifat arogan Yunso pun mengingatkan jika mulai saat ini Yunso harus bisa menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya seperti tadi bibinya sendiri. Namun, si Yunso ini malah mengabaikan kebaikan Pak Jo dan malah berkata untuk tidak ikut campur jika Pak Jo tak ingin dipecat. Hingga tak lama, Pak Jo pun merasakan jika mobil yang ia kendarai saat ini telah disabotase oleh seseorang, membuat mobilnya oleng dan langsung menabrak pembatas jalan. Hal itu membuat Yunso terluka cukup parah, bahkan mobilnya saat ini sudah menggantung di atas jurang. Ternyata, Kim Dan berada di sana dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Yunso, terlepas bagaimana nasib Yunso ke depannya. Namun ternyata seperti saat di taman yang lalu, Yunso bisa mendengar dan merasakan kehadiran dari Kim Dan. Hingga membuat Kim Dan yang awalnya tak ingin berurusan dengan apa yang menimpa Yunso, seketika Kim Dan mengingat bayangan masa lalunya. Dan ketika mobil itu terjatuh, pada akhirnya Kim Dan menggunakan kekuatannya dan malah melanggar aturan sebagai seorang malaikat, yaitu dengan menolong Yunso. Bahkan, ia tanpa sadar malah menyentuh pipi Yunso yang mana itu adalah pelanggaran berat bagi seorang malaikat. Dan oleh karena itu, Kim Dan langsung dibawa oleh seniornya untuk mendapatkan hukuman, yaitu dilenyapkan. Tapi ternyata, karena Kim Dan selalu membantu siapapun yang sedang kesusahan, dia pun diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya tadi dengan menjadi manusia dan diberikan misi agar seorang wanita yang telah dipilih dapat mencintai Kim Dan sepenuh hati dalam waktu 100 hari. Sementara berkat bantuan dari Kim Dan, Yunso pun akhirnya berhasil selamat. Karena tak lama setelah Kim Dan menyelamatkannya, seorang pria datang lalu membawanya ke rumah sakit. Namun sayangnya, karena kecelakaan tadi, nyawa Pak Jo tak bisa diselamatkan. Setelah kecelakaan itu dan Yunso tersadar, ia merasa terkejut karena sekarang ia bisa melihat. Dan ternyata Pak Jo lah yang memberikan matanya kepada Yunso, tetapi Yunso yang mengetahui Pak Jo telah meninggal merasa sangat terpukul dengan kepergiannya itu. Kim Dan sendiri yang baru pertama kali menjadi manusia malah kegirangan dengan hal-hal baru yang belum pernah Kim Dan rasakan sebelumnya. Ia kemudian mendatangi rumah sakit untuk mencari siapakah wanita yang telah dipilih dewa untuk misinya itu. Dan ternyata wanita itu adalah Yunso yang membuat Kim Dan langsung menyerah.
karena Kim Dan mengetahui sifat buruk dari Yunso. Kim Dan pun langsung kembali mendatangi tempat seniornya dan meminta untuk mendapatkan tugas yang lebih berat saja. Karena ia merasa jika harus membuat Yunso jatuh cinta padanya itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tetapi sang senior mengatakan tak ada pilihan bagi Kim Dan yang telah melakukan dosa besar, dan mau tak mau Kim Dan pun harus menjalankan misinya, yaitu membuat Yunso jatuh cinta padanya. Sementara Yunso masih terpukul dengan kepergian Pak Cho, hingga ketua pelayan Yumi menyuruh Yunso untuk segera bangun dan kembali bersinar. Sebab hal tersebut adalah keinginan dari Pak Cho yang telah mengorbankan semuanya demi Yunso. Tapi Yunso tetap keras kepala, bahkan ia dengan egoisnya mengatakan kepada Yumi jika dirinya tak meminta Pak Jo berkorban apapun untuknya. Hal itu sontak membuat Yumi emosi dan langsung menyalahkan Yunso atas kematian Pak Jo itu. Hingga Yunso yang akan pergi meninggalkan Yumi, tiba-tiba saja tubuhnya mendadak lemas dan seketika itu ia tak bisa berjalan. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Yunso mengalami trauma psikologis yang membuatnya seolah-olah lumpuh. Sementara di sisi lain, di tempat latihan balet, kita akhirnya diperlihatkan dengan pria yang menolong Yunso pada saat terjadi kecelakaan. Pria itu bernama Kang Woo. Dia adalah direktur baru yang mengatur pertunjukan balet di perusahaan milik Yunso. Kang Woo yang baru menjabat sebagai direktur berniat untuk merombak tim balet dan ingin mengganti penari utamanya yang mana sekarang itu diisi oleh anak Yongja bernama Nina. Tentu saja hal itu langsung ditentang oleh Yongja bersama anak pertamanya yang bernama Runa. Sebab yang akan menggantikan Nina tak lain adalah Yunso. Tapi Kang Woo tetap bersikeras dengan keputusannya itu, walaupun Yunso sendiri sebenarnya belum mengetahui rencananya itu. Di tempat berbeda terlihat Yunso bersama Yumi tengah menyeleksi orang-orang untuk mencari pengganti sekretaris Jo. Tapi tak seorang pun yang diterima olehnya. Hingga tak berselang lama datanglah Kim Dan ke sana untuk mencoba peruntungannya mendekati Yunso dengan cara melamar menjadi sekretarisnya. Yang tentu saja Kim Dan pun langsung ditolak oleh Yunso. Nah, Kim Dan yang masih merasa jika dirinya adalah malaikat malah tanpa sengaja mengucapkan kata-kata hinaan kepada Yunso yang membuat Yunso marah dan langsung mengejarnya. Hal itu membuat Yumi kaget karena Yunso seharusnya tak bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu. Sementara Kim Dan yang sedang galau memikirkan cara lain langsung didatangi oleh Yumi yang mengatakan jika dirinya diterima menjadi sekretaris Yunso. Dan kini secara langsung Kim Dan pun akhirnya bisa tinggal di rumah Yunso. 이유를 말씀해 주시면 면접 끝났으니까 승질 정말 반짝반짝 이쁘게 야! 싫은데 그러다 모지되게 더 심해 다 봐요? Keesokan harinya, kesibukan pun kini harus dialami oleh Kim Dan untuk melayani Yunso. Bahkan, ia harus melihat secara langsung kelakuan Yunso kepada pelayannya. Hingga di suatu hari, saat Yunso sedang berjalan di rumahnya, dirinya begitu murka ketika mendapati halaman rumahnya dipenuhi dedaunan. Hal itu membuatnya langsung mengumpulkan semua pelayan rumahnya dan menanyai mereka satu persatu karena dianggap tak becus dalam bekerja. Nah, Kim Dan yang memiliki sifat baik pun malah menyuruh para pelayan itu untuk segera pergi dan melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing, yang membuat Yunso marah dan menyuruh Kim Dan untuk membersihkan halaman rumahnya seorang diri sampai bersih. Hingga saat malam disertai hujan, Kim Dan terus menyapu halaman. Namun tak diduga, sayap malaikat miliknya tiba-tiba saja muncul yang membuat Kim Dan panik, sebab bersamaan dengan itu Yunso juga sedang memanggilnya. Yunso yang mencari keberadaan Kim Dan kembali mengalami trauma akan masa lalunya hingga membuatnya mengalami gangguan panik. Dan tiba-tiba saja sebuah lampu hias yang berada di atasnya pun terjatuh. Akan tetapi Kim Dan dengan sayap malaikatnya langsung melindungi Yunso. Di momen itu perasaan yang berbeda dirasakan oleh Yunso. Tapi saat Yunso kembali sadar, ia pun langsung menyalahkan Kim Dan menganggap jika Kim Dan adalah seorang pria cabul yang bercosplay menjadi malaikat. Membuat Kim Dan semakin pesimis bisa mendapatkan hati seorang Yunso yang sangat bengis itu.
Setelah itu, walaupun Yunso memiliki sifat bengis, tapi ketika ia mengingat jika Kim Dan terluka saat menyelamatkannya, Yunso pun memanggil Kim Dan memberikan salep agar luka Kim Dan bisa cepat sembuh. Walaupun sebenarnya luka Kim Dan sudah sembuh sepenuhnya. Hingga ketika pagi, diam-diam Yunso mulai memperhatikan Kim Dan mulai terbiasa dengan kehadiran Kim Dan di dekatnya, dan berharap jika Kim Dan datang ke kamarnya untuk mengecek keadaan dirinya. Tapi ternyata yang datang bukanlah Kim Dan, melainkan Yumi untuk menanyakan apa yang terjadi semalam. Kim Dan sendiri terlihat sedang mencari tahu penyebab lampu hias yang tiba-tiba saja jatuh dan hampir mencelakai Yunso dari ketua pengamanan rumah, serta para pekerja yang mengurus lampu. Akan tetapi, Yunso yang melihat tindakan Kim Dan terlalu lembek, langsung dengan gayanya menginterogasi para pekerja. Tapi kali ini, entah sudah muak atau memang itu adalah rencananya, ketua pengaman rumah langsung menyatakan mundur dari pekerjaannya dan disusul dengan semua pegawai yang lain. Hal itu sontak saja membuat Yumi kembali dipusingkan dengan sikap Yunso tersebut. Yunso kemudian menyuruh Yumi untuk memanggil petugas CCTV untuk memeriksanya. Sontak saja membuat Kim Dan yang mendengar itu langsung panik, sebab ia takut jika ketika sayapnya tiba-tiba muncul terekam oleh CCTV. Untung saja ketika rekaman itu diperlihatkan kepada Yunso, seketika rekaman tersebut mengalami error, yang ternyata si petugas keamanan itu tak lain adalah senior Kim Dan. Kim Dan pun lalu menanyakan kenapa sayapnya itu tiba-tiba muncul. Seniornya pun menjawab jika semua itu berkaitan dengan hujan. Hingga tak lama, Kang Woo pun datang membawa seorang detektif untuk menyelidiki kejadian yang menimpa Yunso semalam. Walaupun itu ditolak oleh Yunso, tapi Kang Woo tetap bersikeras karena ia mencurigai Kim Dan adalah orang di balik kejadian yang hampir mencelakai Yunso. Tapi ternyata detektif yang dibawa oleh Kang Woo tak bisa menemukan sedikit pun petunjuk. Sebab sebelumnya ternyata Kim Dan terlebih dulu membersihkan tempat itu karena ia tak mau melihat bulu sayapnya yang berserakan ditemukan oleh orang lain. Setelah itu, Yunso menyuruh Kim Dan untuk membawa mobil miliknya karena ia ingin pergi ke suatu tempat. Akan tetapi, Kim Dan berkata jika dirinya sama sekali tidak bisa mengendarai mobil. Untuk itu, pada akhirnya Kang Woo lah yang mengemudikan mobil tersebut. Dan tujuan Yunso kali ini adalah untuk berziarah ke makam kedua orang tuanya, yang mana di sana Kim Dan mendengar isi hati Yunso yang begitu tertekan dengan keadaan yang selalu menjadi target orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Selain berziarah, Kim Dan yang mendengar curhatan Yunso kemudian mengatakan jika dirinya akan membantu Yunso untuk kembali bangkit dari keterpurukannya saat ini, serta mengatakan jika tujuannya adalah Yunso, yang membuat Yunso salting dengan perkataan tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba saja hujan pun turun, yang membuat Kim Dan panik dan langsung ketakutan karena takut identitasnya terbongkar. Ia pun langsung berpamitan kepada Yunso untuk mengambil payung di dalam. Nah, saat Yunso sedang menunggu Kim Dan, Kang Woo kemudian datang untuk mengutarakan tujuannya. Jika dirinya ingin melihat Yunso kembali menjadi seorang penari balet seperti dulu. Kang Woo berjanji akan sepenuhnya membantu Yunso, dan di sana Kang Woo pun mengungkapkan perasaannya terhadap Yunso jika selama ini dirinya menyukainya. Lalu saat mereka akan pulang, di tengah jalan tiba-tiba Kang Woo hampir menabrak sesuatu yang membuat mobil yang mereka tumpangi tergelincir. Dan hal itu mengingatkan Yunso ketika dirinya mengalami kecelakaan bersama Pak Jo. Lalu ia pun teringat saat seseorang menggenggam tangannya dan orang yang ia ingat adalah Kang Woo. Kang Woo pun kemudian menyerahkan anting milik Yunso yang terjatuh ketika mengalami kecelakaan dulu, membuat Yunso merasa jika saat itu orang yang menyelamatkan nyawanya adalah Kang Woo. Yang padahal kita semua sudah tahu jika yang menyelamatkannya adalah Kim Dan. Sementara diperlihatkan orang yang berniat mencelakakan Yunso adalah ketua keamanan rumah, yang mana itu adalah suruhan dari Yongcha, bibi Yunso. Kembali ke Yunso yang ternyata menolak ajakan Kang Woo untuk kembali menjadi penari balet. Kang Woo sendiri ternyata sudah mencari tahu informasi mengenai asal-usul dari Kim Dan membuat Kang Woo merasa keheranan ketika melihat profil milik Kim Dan yang tak memiliki riwayat apapun. Di sisi lain, Kim Dan sendiri sedang menghitung sisa waktunya yang masih belum mendapatkan hasil untuk mengambil hati Yunso. Keesokan harinya, Kim Dan dikejutkan dengan Yunso yang histeris melihat anjing kesayangannya keracunan karena tak sengaja memakan kue yang semalam Kim Dan terima dari Kang Woo. Dan pada akhirnya, anjing itu pun harus mendapatkan perawatan. Setelah itu, Kim Dan pun menanyakan kenapa Yunso sangat menyayangi anjingnya itu. Yunso menjawab jika anjing itu adalah keluarga terakhir baginya.
Lalu Kim Dan pun kembali mengatakan jika Yunso tak perlu merasa sendiri, sebab ada dirinya yang akan selalu menemani Yunso, serta ada juga Yumi yang sudah menganggap Yunso sebagai bagian dari keluarganya. Bersamaan dengan itu, ternyata si bibi Yongja sudah berada di rumah Yunso dan terlihat ia menggunakan kunci duplikat yang diberikan ketua keamanan rumah tadi. Ia pun masuk ke sebuah kamar untuk mencari sesuatu. Dan tak lama kemudian, Yunso pun datang dan langsung marah melihat bibi serta keluarganya berada di sana dengan alasan ingin merayakan kesembuhan mata Yunso. Yunso yang sudah mengetahui gelagat kerabatnya itu pun langsung mengusir mereka semua. Tapi hal itu membuat Kim Dan marah karena merasa jika Yunso sudah berlebihan. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Hingga pada akhirnya Kim Dan yang sudah sangat kesal memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai sekretaris Yunso. Kemudian hal itu membuat Yunso hanya bisa menangis meratapi keputusan dari Kim Dan. Malam harinya Yumi terlihat menemui Kim Dan untuk membujuknya agar mau kembali bekerja. Hal itu pun ditolak oleh Kim Dan. Tapi dengan bantuan alkohol yang memabukkan membuat Kim Dan kembali ke rumah Yunso. Ternyata Yunso pun sangat merindukan sosok Kim Dan. Dengan keadaan mabuk, Kim Dan pun meminta maaf kepada Yunso. Dan dengan sapu tangan miliknya, ia membalut luka Yunso yang disebabkan pertengkaran dengannya tadi. Di momen itu, Kim Dan pun mengatakan kepada Yunso untuk percaya kepadanya yang akan membuat Yunso bisa kembali seperti dulu bersinar layaknya sinar matahari. Hingga membuat Yunso pun terpesona dan pasrah ketika Kim Dan akan menciumnya. Namun ternyata Kim Dan langsung tak sadarkan diri karena pengaruh minuman alkohol tadi. 연서 뭐 하는 거야? 미안. 그 말 듣기 싫다고. 야 나라만 믿어라. 난 다른 Ketika Kim Dan baru bangun di pagi hari dengan keadaan masih linglung, Kim Dan pun teringat dengan kejadian semalam yang langsung membuatnya malu atas apa yang terjadi. Hingga tak lama datanglah beberapa polisi yang langsung membawa Kim Dan ke kantor polisi. Hal itu membuat Kim Dan merasa keheranan sebab ia tak merasa melakukan kesalahan. Kim Dan pun menyampaikan kepada para polisi jika dirinya adalah pegawai di rumah itu. Tapi polisi menjawab jika mereka diperintahkan membawa Kim Dan oleh Yunso si pemilik rumah. Hingga datanglah Yunso yang membuat Kim Dan menanyakan mengapa melakukan hal itu kepadanya. Yunso pun mengatakan jika Kim Dan adalah seorang penipu karena ia mengetahui bahwa Kim Dan pernah bertemu dengannya sebelum melamar menjadi sekretarisnya. Ternyata karena pengaruh alkohol semalam, Kim Dan malah bercerita tentang misinya yang harus mendapatkan hati Yunso, yang membuat Yunso salah paham dan berpikir jika Kim Dan adalah orang suruhan yang sengaja mendekatinya untuk memata-matainya. Kim Dan yang mendengar itu pun tak bisa berkata apa-apa selain mengatakan jika dirinya memang pernah bertemu sebelumnya dengan Yunso. Tetapi semua yang ia lakukan selama ini kepada Yunso adalah tulus. Kemudian Yunso kembali bertanya siapakah orang yang telah menyuruh Kim Dan. Dengan polosnya Kim Dan berkata yang di atas. Hal itu membuat Yunso berpikir jika yang dimaksud oleh Kim Dan adalah bos atasannya. Padahal maksud Kim Dan adalah dewa yang di atas. Kesalahpahaman pun semakin besar dan kini Kim Dan pun dibawa ke kantor polisi. Yunso yang sudah terlanjur kecewa kepada Kim Dan kemudian langsung membereskan barang-barang miliknya yang masih ada di rumahnya. Yumi yang melihat itu kemudian membujuk Yunso agar tak memecat Kim Dan. Sebab prasangka Yunso belum tentu benar karena tak ada bukti jika Kim Dan adalah suruhan orang lain. Yumi malah mengatakan jika sebenarnya Kim Dan adalah orang yang tergila-gila kepada Yunso dan melakukan hal itu demi Yunso. Tetapi Yunso yang sudah tak percaya kepada Kim Dan kemudian menyuruh Yumi untuk membereskan barang-barang milik Kim Dan. Sebab ia sudah tak mau lagi untuk bertemu dengan Kim Dan. Sementara Kim Dan sendiri setelah keluar dari kantor polisi langsung menemui seniornya di gereja dan meminta waktu 1 malam. Sebab kali ini ia sudah tak punya tempat tinggal lagi. Tapi si senior langsung mengusir Kim Dan karena misinya belum selesai. Sebelum itu, si senior mengatakan jika keringanan kembali diberikan kepada Kim Dan, yaitu kali ini Kim Dan tak perlu membuat Yunso jatuh cinta padanya dan hanya disuruh untuk membuat Yunso percaya dengan cinta serta menemukan orang yang menjadi takdir baginya. Hal itu sontak membuat Kim Dan kembali bersemangat sebab ia merasa telah menemukan pria yang dimaksud, yaitu adalah Kang Woo.
Sementara Kang Woo yang sedang menyiapkan proyek tim baletnya langsung dipanggil oleh Yongcha karena rencananya untuk menjadikan Yunso sebagai penari balet utama dipertanyakan oleh para investor. Sebab sekarang citra buruk kembali diterima oleh Yunso. Ternyata saat Yunso mengusir Yongcha bersama keluarganya dari rumahnya, diam-diam anak pertamanya Runa merekam hal tersebut dan menyebarkannya ke sosial media. Hal itu membuat investor tak yakin dengan rencana Kang Woo yang akan berhasil menarik para penonton. Walaupun Yunso dulu adalah penari balet paling berbakat yang selalu ditunggu penampilannya. Tetapi Kang Woo menerangkan jika dengan tuduhan jelek yang sudah terlanjur tersebar tentang Yunso dan Yunso tidak bisa tampil dengan baik, maka hal itu akan lebih membuat para penonton terkagum-kagum dan otomatis keuntungan akan semakin besar. Runa yang mendengar hal itu pun kemudian memujuk Kang Woo untuk tak memaksakan rencananya itu. Sebab walaupun para investor masih percaya dengan rencana Kang Woo, tetapi yang jadi masalahnya adalah Yunso sendiri yang belum menerima untuk menjadi penari balet utama dalam rencananya itu. Namun Kang Woo tetap kekeh dengan pendiriannya dan mengatakan jika ia yakin Yunso akan mau tampil kembali. Sementara di rumah Yunso, terlihat Nina anak kedua Yongcha yang merupakan penari tim balet datang ke sana. Ia mencoba lebih dekat dengan Yunso dan hal itu adalah perintah dari Kang Woo, walaupun sebenarnya Nina takut melakukan hal tersebut karena sifat bengis yang selalu ditunjukkan oleh Yunso. Tapi karena ia menaruh hati kepada Kang Woo, dengan terpaksa Nina pun menerima perintah dari Kang Woo itu. Hingga di sana Nina malah bertemu dengan Kim Dan yang ternyata juga diam-diam ingin masuk ke rumah Yunso. Tapi saat Yunso datang, mereka berdua langsung lari terbirit-birit karena ketakutan dengan Yunso. Setelah itu, dengan polosnya, Kim Dan mengatakan tujuannya kepada Nina yang ingin masuk ke rumah Yunso karena ia lapar dan tak punya uang. Mendengar itu, Nina pun membawa Kim Dan ke restoran untuk ditraktir makanan. Di sana, kita akan diperlihatkan sikap dari Nina yang ternyata berbeda dari Yongcha dan kakaknya Runa. Nina ini mempunyai kepribadian yang baik. Hal itu dibuktikan dengan Nina yang meminta maaf mewakili keluarganya kepada Kim Dan. Karena menurut Nina, Kim Dan dipecat karena keluarganya yang datang ke rumah Yunso tanpa permisi terlebih dahulu. Sementara itu di rumah Yunso, semua pekerja yang berada di sana memutuskan untuk berhenti karena sudah tak kuat dengan sikap menyebalkan Yunso. Lebih parahnya lagi, Yongcha mengabari Yunso jika para dewan direksi beserta yang lainnya sudah sepakat untuk mengganti Yunso sebagai pemilik perusahaan. Mendengar itu, Yunso mengatakan kepada bibinya jika dirinya bisa kembali dan membuktikan kepada dewan direksi bahwa keadaannya baik-baik saja. Nah, merasa dirinya harus kembali seperti dahulu, Yunso kemudian berlatih agar bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat miliknya. Tapi Yunso malah langsung terjatuh. Sesudah itu, karena lapar dan tak ada pelayan di rumahnya, Yunso pun mencoba untuk memasak. Namun lagi-lagi, hal sesederhana tersebut tak bisa dilakukan oleh Yunso. Setelah itu, Yumi pun datang dan meminta Yunso untuk membujuk Kim Dan kembali bekerja. Yunso yang mendengar itu terlihat lega. Namun di depan Yumi, Yunso pun jaim dan merasa tak membutuhkan Kim Dan lagi. Keesokan harinya, terlihat Yunso yang datang sendiri ke gereja tempat tinggal Kim Dan terlihat malu-malu saat menyuruh Kim Dan kembali bekerja menjadi sekretaris pribadinya. Kim Dan yang mempunyai misi yang berbeda langsung mau untuk bekerja kembali menjadi sekretaris pribadi Yunso dengan 3 syarat yang harus dikabulkan oleh Yunso. Tapi Yunso menolak hal itu karena beranggapan jika syarat yang diminta Kim Dan berhubungan dengan kemesuman. Kim Dan pun menerangkan jika syarat yang ia minta malah akan menguntungkan bagi Yunso. Hal itu membuat Yunso tak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan Kim Dan. Dengan kehadiran Kim Dan di sisinya, rencana Yunso untuk bisa berjalan seorang diri mulai mengalami kemajuan karena Kim Dan dengan gigih terus berusaha meyakinkan Yunso. Perasaan takut yang selalu terbayang Yunso jika berjalan sendiri seolah hilang jika ada Kim Dan di dekatnya. Bahkan perasaan lain kembali dirasakan oleh Yunso ketika tingkah Kim Dan selalu membuat Yunso terpesona. Hingga Kim Dan kemudian meminta syarat yang pertama untuk dikabulkan oleh Yunso sekarang, yaitu mereka harus pergi ke kuil untuk berdoa. Dan di sana ternyata sudah ada Kang Woo. Ternyata hal itu adalah rencana dari Kim Dan untuk memberikan waktu kepada Kang Woo agar bertemu dengan Yunso. Di sana dengan sedikit trik, Kim Dan pun menyembunyikan sepatu milik Yunso dengan beralasan akan mencarinya.
Untuk itu, ia meminta Kang Woo untuk menjaga Yunso yang akan melakukan ritual pelepasan lentera. Hingga karena itu, momen manis tercipta untuk Kang Woo yang berusaha mendekati Yunso. Dan di sana Kang Woo meyakinkan kembali Yunso agar mau kembali menari balet di pertunjukan akbar yang telah ia siapkan. Lalu, Yunso harus memberanikan diri datang seorang diri ke rapat dewan direksi untuk meyakinkan mereka jika dirinya adalah orang yang pantas menjadi pewaris perusahaan itu. Hingga pada akhirnya, Yunso pun mau menerima tawaran Kang Woo untuk tampil kembali. Namun di momen itu, Yunso malah justru kepikiran dengan Kim Dan. Keesokan harinya saat rapat dewan direksi yang diadakan oleh Yongja dimulai, Yongja merasa jika Yunso tak akan datang. Namun tiba-tiba Yunso datang seorang diri ke sana yang membuat Yongja pun terkejut. 무용수는 정신적으로 몸과 마음에 아무런 이상. Setelah itu, Yunso yang sedang berdua dengan Kim Dan mengucapkan terima kasih padanya. Sebab ia merasa jika berkat Kim Dan keberaniannya kembali datang dan menyuruh Kim Dan untuk tutup mata. Karena Yunso ingin memberikan sesuatu padanya, yaitu sebuah ciuman. 고맙다, 김단. 눈 감아봐. Ternyata ciuman itu dilihat langsung oleh Kang Woo dengan penuh amarah. Dan dari bayangan Kang Woo, terlihat jika Kang Woo mempunyai sayap seolah si Kang Woo ini adalah seorang malaikat seperti Kim Dan. Sementara Kim Dan langsung melepaskan ciuman dari Yunso. Karena hujan tiba-tiba saja turun dan ia pun langsung pergi meninggalkan Yunso. Hal itu membuat Yunso merasa salah tingkah sekaligus emosi dengan perilaku Kim Dan yang meninggalkannya di tengah-tengah perciumannya yang sedang berlangsung. Keesokan harinya, dengan perasaan yang masih canggung, Yunso dan juga Kim Dan kembali bertemu. Dengan sifat polosnya, Kim Dan malah mengatakan semangat kepada Yunso, yang membuat Yunso merasa jika Kim Dan adalah lelaki buaya darat yang sering melakukan hal seperti semalam. Setelah itu, terlihat Yunso yang mencoba melatih kembali kemampuan baletnya. Tetapi, Yunso kembali teringat dengan trauma masa lalunya yang membuatnya terjatuh. Kim Dan yang melihatnya pun berusaha untuk membantunya. Tetapi Yunso yang merasa telah dicampakkan semalam malah kembali bersikap kasar kepada Kim Dan. Lalu setelah itu Kim Dan mendapatkan panggilan telepon dari Nina. Yang mana hal itu didengar oleh Yunso dan langsung mengejar Kim Dan serta mengambil handphonenya. Dengan sedikit rasa cemburu, ia pun menanyakan kepada Nina apa tujuan menelepon Kim Dan. Walaupun tujuan sebenarnya Nina adalah baik karena ia ingin memberikan sepatu balet baru kepada Yunso. Tetapi Yunso yang sudah terlanjur cemburu malah menyuruh Kim Dan untuk membuang saja sepatu pemberian Nina itu. Setelah itu Yunso kali ini malah meminta Kim Dan untuk menemaninya berlatih balet. Tapi di sana Kim Dan malah merasa malu ketika wajah Yunso sangat dekat dengannya. Dan ternyata kejadian tadi dilihat kembali oleh Kang Woo yang membuatnya dibakar rasa cemburu dan langsung melabrak Kim Dan. Ia merasa dihianati oleh Kim Dan karena Kim Dan telah berjanji sebelumnya akan membantunya mendapatkan hati Yunso. Namun pada kenyataannya Kim Dan sendiri malah bermain di belakangnya. Dan Kang Woo mengancam Kim Dan akan bertindak jika orang remeh seperti Kim Dan terus berani mendekati Yunso. Karena merasa bimbang dengan perasaannya sekarang, Kim Dan pun kembali menemui seniornya untuk menanyakan konsekuensi apa jika malaikat memiliki perasaan kepada manusia. Seniornya pun berkata, jika dahulu pernah terjadi hal yang dimaksud oleh Kim Dan. Ternyata orang itu adalah Kang Woo yang meninggalkan identitasnya sebagai malaikat dan lebih memilih seorang wanita. Yang mana wanita itu sangat mirip dengan Yunso. Hingga akhirnya kita mengerti kenapa Kang Woo sangat terobsesi kepada Yunso. Karena mungkin Yunso adalah reinkarnasi dari wanita yang dulu dicintai oleh Kang Woo. Setelah mendengar itu, Kim Dan pun kemudian bertanya apa yang terjadi jika Kim Dan melakukan hal yang sama dengan malaikat yang diceritakan oleh seniornya itu. Seniornya pun berkata jika Kim Dan akan langsung ditiadakan. Yang itu berarti ingatan seseorang tentang Kim Dan pun akan juga ikut hilang. Hal itu sontak membuat Kim Dan langsung galau mendengar penjelasan itu. Hingga tak lama, Kim Dan benar-benar diuji ketika Yunso menanyakan apakah Kim Dan benar-benar mencintainya.
Di dalam hatinya, sebenarnya Kim Dan memiliki perasaan kepada Yunso dan ingin menjawab jika dirinya memang mencintainya. Tetapi karena ancaman dari sang senior tadi, membuat Kim Dan dengan berat hati malah mengatakan tidak. 그만해요. 너 나 좋아해? 신 알았으니까 아니요. Keesokan harinya, Kim Dan malah membuat rencana lain, yaitu menjodohkan Kang Woo dan Yunso kembali dengan cara menyiapkan sebuah panggung di tepi pantai. Sementara Kang Woo mengajak Yunso untuk pergi ke sana juga. Dan sesampainya di sana, hal itu ternyata mengingatkan Yunso akan masa lalunya saat pertama kali ia melakukan tarian balet di depan penonton pertamanya yang merupakan seorang anak kecil. Dan Yunso sekarang menganggap jika anak kecil itu adalah Kang Woo. Sementara di balik gubuk, Kim Dan yang melihat itu langsung menangis serta merasakan kesakitan, seolah ia mengingat jika apa yang dilakukan oleh Yunso saat ini pernah terjadi di masa lalunya sebelum ia menjadi seorang malaikat. 무한 깽가리 같던 이현서에게 Saat Kang Woo akan menyatakan perasaannya kepada Yunso, tiba-tiba saja gubuk yang di dalamnya ada Kim Dan rubuh, yang membuat momen romantis Kang Woo langsung berantakan. Yunso yang melihat Kim Dan berada di sana pun langsung terlihat marah karena merasa jika Kim Dan selalu mengikutinya. Hingga di malam hari karena kejadian tadi, Kim Dan mulai memimpikan sesuatu tentang masa lalunya. Tetapi kali ini Kim Dan bertekad untuk melupakan perasaannya kepada Yunso dan hanya akan bekerja profesional sebagai sekretarisnya saja. Hal itu dimulai dengan belajar mengemudikan mobil serta mendapatkan SIM walaupun selalu gagal berkali-kali. Sementara Kang Woo ternyata memanglah benar adalah seorang malaikat seperti Kim Dan. Hal itu diperlihatkan ketika ia berziarah ke tempat mendiang kekasihnya dulu, yang mana wanita itu sangat mirip dengan Yunso. Di sana diperlihatkan jika Kang Woo memiliki sapu tangan yang merupakan identitasnya sebagai seorang malaikat. Dan alasan Kang Woo tidak bisa ditiadakan karena telah melanggar peraturan dan kekasihnya melindunginya. Hingga karena itu malah kekasihnya lah yang meninggal. 이를 배반하고 기어이 신이 주신 모든 것 Semenjak kematian kekasihnya, sebenarnya Kang Woo sudah beberapa kali ingin melakukan bunuh diri. Tetapi hal itu tidak akan bisa sebab itu merupakan penderitaan yang harus ditanggung oleh Kang Woo karena telah membangkang kepada dewa. Setelah itu, Kim Dan yang sudah bisa mengemudikan mobil disuruh oleh Yumi untuk mengantarkan Yunso ke acara pesta para petinggi perusahaan dan para investor. Yumi juga memperingatkan Kim Dan agar selalu waspada karena ia takut seseorang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Yunso. Dan benar saja, ternyata Youngja berusaha memasukkan obat ke minuman Yunso agar Yunso kehilangan kendali di sana. Dengan tujuan, para investor dan dewan direksi menganggap jika Yunso gila dan tidak pantas untuk memimpin perusahaan. Walaupun pada awalnya rencana itu bisa digagalkan oleh Kim Dan, tetapi Kim Dan tak menyadari jika Runa memiliki rencana cadangan, yaitu memasukkan sebuah obat ke dalam buah-buahan yang dimakan oleh Yunso, yang membuat Yunso kehilangan kendali dan berbuat onar di sana. Keesokan harinya karena kejadian itu, para investor pun memutuskan untuk mundur. Walaupun begitu, Kang Woo tetap bertekad untuk tetap pada rencananya, yaitu menjadikan Yunso sebagai penari utama di tim baletnya walaupun para sponsor telah mundur. Tak hanya itu, bahkan tim balet yang dipimpin oleh Kang Woo saat ini pun memilih mogok karena mereka tak ingin mengikuti keinginan Kang Woo yang terus mempertahankan Yunso. Hal itu membuat Nina yang memiliki perasaan kepada Kang Woo merasa frustasi dengan sikap Kang Woo tersebut. Sementara Kim Dan menemui Runa untuk mencari tahu bersama-sama siapakah orang yang telah menaruh obat kepada Yunso. Tentu saja hal itu ditolak oleh Runa sebab dialah yang melakukannya. Akan tetapi saat akan pulang dari sana, Kim Dan menyadari jika pria yang telah menaruh obat ke dalam buah yang dimakan oleh Yunso berada di kantor Runa. Kim Dan pun berusaha mengejar pria itu, namun Kim Dan tidak berhasil mengejarnya. Tapi satu hal yang kini Kim Dan sadari, jika orang yang menyuruh pria tersebut adalah kerabat dari Yunso. Tetapi Kim Dan tak memberitahukan hal itu kepada Yunso karena ia tak mau membebani pikirannya.
Hingga tak lama datanglah Yongja ke rumah Yunso yang meminta kepada Yunso untuk memberikan pernyataan jika Yunso akan mengundurkan diri dari kepemilikan perusahaan. Dengan dalih, jika itu dilakukan maka para investor pasti akan kembali. Kim Dan yang mendengar itu pun langsung terlihat emosi karena mengetahui jika orang yang telah menyebabkan Yunso melakukan tindakan gila adalah salah satu kerabatnya. Di momen itu, Kim Dan langsung memperingatkan Yongja jika kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat maka akan kembali kepada orang itu sendiri. Dan jika itu sudah terjadi, maka penyesalan tiada akhirlah yang akan didapatkan oleh orang yang telah melakukan kejahatan itu. Sementara, Yunso langsung mengusir Yongja dan berkata jika ia akan bertanggung jawab walaupun harus menjual rumahnya untuk memastikan acara pertunjukan balet akbar tetap berjalan. Saat malam, Kim Dan berusaha menenangkan Yunso, tetapi Yunso yang sudah frustasi karena mengetahui dari Yumi, ia pun langsung meneguk alkohol untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, sambil digendong, Yunso pun mengutarakan kembali perasaannya kepada Kim Dan. Jika sebenarnya hal yang paling mengganggu dari semua kejadian ini adalah perasaannya yang tak terbalas oleh Kim Dan. Mendengar hal itu, Kim Dan sebenarnya ingin mengatakan jika dirinya juga mencintai Yunso. Tetapi ketika Kim Dan mengingat kembali pesan dari seniornya, ia pun mengurungkan niatnya. Setelah mengantarkan Yunso ke tempat tidurnya, Kim Dan pun merenungi kegalauan yang ia rasakan di atas jembatan. Hingga tiba-tiba Kang Woo dengan penuh emosi langsung mendorong Kim Dan sambil berkata, kenapa orang rendahan seperti Kim Dan berani-beraninya menyuruh Yunso untuk menyerah. Hingga terjadilah sebuah ketegangan. Dan akhirnya mereka berdua pun terjatuh ke sungai bersama-sama. Saat di dalam air, Kim Dan masih sempat berusaha untuk menolong Kang Woo. Hingga karena itu, Kim Dan sendiri malah tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan membuatnya tenggelam. Beruntungnya, Kim Dan masih bisa selamat dari kejadian itu dan hanya mengalami luka ringan di bagian tangannya. Tetapi, lagi-lagi Kim Dan malah mengkhawatirkan keadaan Kang Woo lalu menyuruh tim medis untuk segera menemukannya. Namun ternyata, Kim Dan melihat Kang Woo dalam keadaan baik-baik saja di seberang sungai. Saat di rumah sakit, Kim Dan kemudian bertanya-tanya apakah Kang Woo sempat mendengar pembicaraannya dengan Yunso. Akan tetapi, Kim Dan dikejutkan dengan kemunculan Kang Woo yang tiba-tiba saja ada di sebelahnya. Di mana Kang Woo memperingatkan kembali Kim Dan untuk tidak menyuruh Yunso menyerah menggapai mimpinya menjadi seorang penari balet. Serta jangan ikut campur lebih jauh lagi mengenai urusan Yunso. Namun, Kim Dan menjawab kepada Kang Woo jika dirinya melakukan hal itu sebab Kim Dan sangat mencintai Yunso dan tak ingin membuat Yunso terus menderita akan tuntutan yang mengharuskan Yunso menjadi seorang penari balet. Dan apabila Kang Woo terus memaksa Yunso, maka Kim Dan tak segan-segan akan mengambil tindakan. Keesokan harinya terlihat Yunso sedang berlatih balet. Ia dikejutkan dengan kehadiran Kim Dan yang berada di sana. Di mana kali ini Kim Dan memberikan pujian kepada Yunso karena Yunso yang tak henti-hentinya terus berlatih dengan keras dan tak kenal lelah. Hingga tak lama kemudian Yumi pun datang membawa sebuah dokumen, di mana dokumen itu merupakan hasil tes darah. Yumi mengatakan kepada Yunso untuk menunjukkan hasil tes darah itu apabila saat rapat para investor berlangsung, mereka memojokkan Yunso dengan kejadian kemarin. Sebab dengan tes darah itu, maka akan membuktikan jika Yunso telah diberi obat oleh seseorang hingga membuatnya kehilangan kendali. Akan tetapi, Yunso menolak usulan dari Yumi itu. Karena Yunso ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar tidak mengalami gangguan jiwa tersebut. Saat di jalan, Kim Dan malah membelokkan mobilnya dan mengajak Yunso ke sebuah jembatan. Seolah ingin memberikan semangat kepada Yunso yang akan menghadiri rapat di sana, Kim Dan berkata apapun yang saat ini diputuskan oleh Yunso, maka dirinya akan selalu mendukungnya. Dan membuat Yunso langsung terharu lalu senang. Saat rapat berlangsung, Yunso memperlihatkan sifat berbeda dari biasanya, yang selalu arogan dan angkuh. Tapi kali ini, sifat Yunso berubah menjadi seorang yang sangat sopan dan beretika. Bahkan, ia meminta maaf atas semua kejadian kemarin. Tetapi tak lama, Yongja dan salah satu investor terus memojokkannya. Membuat Yunso kembali menunjukkan sifat asli dengan cara balik mengintimidasi mereka dan berkata jika dirinya tidak berhasil tampil maksimal di acara pentas balet besok, maka Yunso dengan senang hati akan mengundurkan diri sebagai pemilik perusahaan. Hal itu sontak membuat Yongja hanya bisa terkejut dengan perkataan Yunso yang ia tak duga itu. Setelah itu,
Yunso yang mengetahui jika tim balet mogok karena tidak setuju dengan rencana Kang Woo yang menjadikannya penari utama, Yunso pun lalu meminta Kang Woo untuk memperlakukannya sama seperti penari balet lainnya dan tidak mengutamakan dirinya dibandingkan yang lain. Kemudian Yunso bersama Kim Dan mendatangi para penari yang sedang melakukan kegiatan amal di panti jompo. Tetapi di sana para anggota yang sudah terlanjur benci kepada Yunso itu malah bersikap menyebalkan. Yunso yang baru pertama kali melakukan kegiatan amal awalnya merasa kesusahan, tetapi dengan Kim Dan yang selalu berada di dekatnya, Yunso pun akhirnya bisa menikmati momen itu. Hingga di hari kedua, tiba-tiba seorang pasien dengan keadaan buta terlihat sangat gelisah karena sang pujaan hatinya hilang entah kemana. Yang padahal tak lama setelah itu, sang pujaan hati si nenek ternyata berada di sana dan langsung memeluknya. Akan tetapi, karena kegelisahan si nenek tadi, sebuah lilin pun jatuh lalu membakar tong sampah, membuat kebakaran dan cukup menyebabkan kepanikan di sana. Dan karena itu, membuat semua anggota balet menyalahkan Yunso, serta menyangka bahwa Yunso melakukan kegiatan amal tersebut hanya untuk mencari simpati saja, agar para anggota balet mau menyetujui Yunso menjadi penari utama. Padahal, Yunso melakukan kegiatan amal itu semata-mata hanya untuk menjalin kedekatan dan persahabatan bersama para anggota balet yang lain. Akan tetapi, Yunso malah mendapati perlakuan tidak mengenakan dari para anggota balet itu sendiri. Yunso lalu memberikan sebuah usulan kepada Kang Woo untuk mengadakan sebuah audisi secara adil untuk menjadi penari utama dalam pertunjukan pentas balet akbarnya. Kang Woo awalnya tak menyetujui gagasan dari Yunso itu, tapi melihat Yunso yang bersungguh-sungguh, pada akhirnya Kang Woo pun menerima gagasan dari Yunso itu. Membuat Nina yang benar-benar ingin menjadi penari utama kemudian mendatangi gurunya dahulu dan membujuknya untuk mau mengajarkannya kembali menari balet. Sementara kali ini, Kang Woo terlihat membuntuti Kim Dan, sebab Kang Woo merasa ada keanehan dalam diri Kim Dan. Hal itu karena ketika tangan Kim Dan yang seharusnya terluka, kini malah terlihat baik-baik saja. Kim Dan sendiri terlihat berbelanja untuk membuat sebuah makanan untuk Yunso. Tetapi saat di supermarket, Kim Dan malah bertemu dengan seniornya yang menyuruh Kim Dan untuk membuat laporan. Dan hal itu ternyata dilihat oleh Kang Woo yang kemudian merasa curiga dengan gelagat senior Kim Dan. Hingga Kang Woo pun mengunjungi gereja tempat si senior Kim Dan tinggal. Dan pada akhirnya Kang Woo bertemu secara langsung dengan senior Kim Dan itu. Tapi kali ini sang senior berhasil menghindari kecurigaan Kang Woo tentang identitasnya sebagai seorang malaikat. Sementara itu, Kim Dan sendiri terlihat menyiapkan sebuah makanan, walaupun pada kenyataannya malah membuat dapur berantakan. Yunso yang melihatnya pun mencoba untuk membantu Kim Dan. Tetapi, karena mereka tidak jauh berbeda dalam hal memasak, justru malah membuat dapur semakin berantakan. Dan pada akhirnya di malam itu mereka pun hanya memakan ramen. Tetapi di kejadian tersebut malah berbekas bagi Yunso yang membuatnya susah untuk tidur karena selalu terbayang momen hangat saat bersama Kim Dan tadi. Di sisi lain, Kim Dan yang selalu bermimpi tentang seorang anak kecil bersama seorang gadis di masa lalu kemudian menanyakan hal itu kepada seniornya. Apakah mungkin jika mimpinya itu berkaitan dengan masa lalunya? Tetapi si senior yang mendengar itu seolah menutupi apa yang Kim Dan tanyakan dan malah membawa Kim Dan ke suatu tempat. Di sana ternyata ada si nenek tadi bersama suaminya. Dan tujuan si senior membawa Kim Dan ke sana untuk memperlihatkan sesuatu kepada Kim Dan. Ternyata suami dari si nenek itu merupakan malaikat yang nekat mencintai manusia. Oleh karena itu, si senior harus melenyapkan suami dari si nenek itu. Membuat Kim Dan yang melihat itu seketika terbayang jika hal itu terjadi padanya, maka Kim Dan akan merasakan sebuah penderitaan. 감히 인간의 생사를 논하는가? Sementara Yunso malah memimpikan kehidupan bahagia bersama Kim Dan, dari mulai menikah sampai menua bersama. Dan hal itu yang membuat Yunso sangat bahagia. Ketika bangun, Yunso langsung membuat sarapan untuk Kim Dan.
Tetapi saat Kim Dan datang, Yunso harus dibuat terkejut ketika Kim Dan mengatakan jika mulai hari ini ia akan berhenti dari pekerjaannya dan tak mau lagi bertemu dengan Yunso. Yunso pun langsung menanyakan kenapa Kim Dan tiba-tiba melakukan hal itu. Sebab Yunso merasa jika Kim Dan menyukainya, bahkan Yunso pernah mendengar hal itu saat dirinya sedang mabuk. Tetapi Kim Dan menjawab jika hal itu merupakan kebohongan agar Yunso bisa pulih dari keterpurukannya. Dan sekarang karena Yunso sudah pulih sepenuhnya, Kim Dan berkata jika tugasnya sudah selesai. Membuat Yunso emosi karena merasa ia selalu dicampakkan dan langsung menyuruh Kim Dan untuk mengemasi barang-barang miliknya. Yumi yang berada di sana berusaha membujuk Kim Dan supaya tidak pergi. Tetapi keputusan Kim Dan sekarang sudah bulat setelah melihat suami dari si nenek tadi dilenyapkan oleh seniornya. Di sisi lain, Kang Woo yang masih penasaran dengan identitas Kim Dan sebenarnya lalu mendatangi gereja tempat tinggal Kim Dan. Yang di sana si senior tak mau mereka bertemu dan mencoba mengalihkan perhatian Kang Woo. Akan tetapi, Kang Woo langsung masuk ke gereja itu untuk mencari keberadaan Kim Dan. Hingga Kang Woo yang ternyata sudah mengetahui identitas si senior adalah malaikat mencoba menyerang si senior dengan sebuah besi. Tapi besi tersebut malah berubah menjadi bunga. Namun bukannya takut dengan kejadian aneh itu, Kang Woo malah mengatakan kepada si senior untuk jangan merasa paling berkuasa. Serta mengatakan untuk menyampaikan pesan kepada atasan senior yang disebut dewa agar tidak ikut campur terlalu banyak dalam kehidupan manusia. Membuat si senior pun bertanya-tanya siapakah sebenarnya si Kang Woo ini. 단위 형제 여기 없습니다. 당신들이 특별한 건 두려워 떨며 눈을 피하게 그냥 갈빗대가 아니었네. Sementara itu Yunso yang pertama kali mulai latihan balet bersama grup balet tanpa didampingi Kim Dan malah kembali mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari anggota yang lain. Namun Yunso yang sudah berbeda terlihat sabar menghadapi kelakuan buruk dari para anggota grup balet tersebut. Tak lama setelah itu Yongja dan Runa pun datang. Yang tak lain tujuan dua orang ini yaitu untuk membuat Yunso semakin tak nyaman di sana. Bahkan Yongja menyuruh Kang Woo untuk tidak menjadi juri dalam seleksi penari utama mereka, membuat Yunso semakin kesulitan. Ia lalu mengusulkan jika Yongja bersama Runa pun tak boleh menjadi juri dan membiarkan para anggota penari yang menentukan dan memilih siapa yang layak menjadi penari utamanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Yongja sedang mengendap-endap mencari sesuatu di kamar Runa. Namun tak lama Runa keburu masuk yang membuat apa yang dicari oleh Yongja tak sempat ia dapatkan. Ternyata Yongja sudah menyadari dan mengetahui jika anaknya Runa adalah orang di balik kecelakaan yang telah menimpa Yunso dan sekretarisnya Pak Jo. Dan ia jugalah yang ternyata orang yang selalu melakukan tindakan kekerasan dan kriminal terhadap Yunso. Kembali ke Yunso yang telah selesai berlatih balet, karena sudah tak kuat menahan kerinduannya kepada Kim Dan, ia pun kali ini berpamitan kepada Yumi dan langsung pergi ke gereja untuk mencarinya. Sesampainya di gereja, bukannya Kim Dan yang Yunso temui, melainkan si senior yang malah berkata untuk tidak mencari Kim Dan lagi. Karena hal itu adalah hal yang terbaik bagi mereka berdua. Akan tetapi, Yunso yang sudah tak kuat menahan rasa rindunya malah datang ke tempat pertama kali mereka bertemu. Di sana, Yunso terus memanggil nama Kim Dan. Dan ternyata Kim Dan mendengar perkataan Yunso yang terus memanggilnya dan langsung menghampirinya ke sana. Tapi walaupun Yunso sudah memohon, Kim Dan tetap dengan pendiriannya untuk tak lagi bersamanya. 김단, 어딜 가도 네가 있어. 김단, 너 마지막에 남겨지는 건 Kim Dan sendiri kali ini mengurusi si nenek hingga ia pun ketiduran dan kembali memimpikan sosok anak kecil bersama sosok gadis. Hingga ketika Kim Dan terbangun, si nenek sudah menghilang dari tempat tidurnya. Dengan perasaan panik, Kim Dan pun berusaha mencari keberadaan si nenek yang ternyata ia sedang berada di tempat saat suaminya menghilang. Di sana, Kim Dan mendapatkan pelajaran dari si nenek tentang perasaan bagaimana bisa mencintai dan dicintai oleh seseorang yang benar-benar tulus. Walaupun pada akhirnya mereka pun harus terpisahkan oleh waktu. Dan sebenarnya selama ini si nenek telah mengetahui bahwa suaminya adalah seorang malaikat seperti Kim Dan. Lalu tak lama setelah itu si nenek pun akhirnya meninggal dunia.
Tetapi sekarang Kim Dan mendapatkan sebuah pelajaran berharga dari ketakutannya mencintai dan dicintai oleh Yunso. Untuk langkah awal, Kim Dan pun ingin mencari tahu terlebih dahulu siapakah sosok anak kecil yang selalu ia impikan, yang Kim Dan yakini itu merupakan bagian dari masa lalunya. Untuk menemukan jawabannya itu, Kim Dan pun memutuskan pergi ke tempat masa lalunya itu. Hingga ia menemukan rumah yang selalu ada di mimpinya. Dan di sana, Kim Dan mengingat dirinya di masa lalu yang mengalami penyiksaan dari ayahnya. Serta ternyata gadis kecil yang selalu ada di mimpinya itu adalah Yunso kecil. Sementara Yunso sedang berlatih untuk pentas tari balet akbar yang disebut dengan Giselle. Di tengah tariannya itu, Yunso kembali teringat dengan wajah Kim Dan. Bahkan Yunso membayangkan jika Kang Woo yang sekarang berada di depannya itu adalah Kim Dan. Hingga karena itu, Yunso hampir kehilangan kendali karena berusaha mencium Kang Woo. Karena kejadian itu, Yunso pun meminta kepada Kang Woo untuk memberinya cuti. Lalu, Yumi pun menyarankan kepada Yunso agar ia pergi ke tempat masa lalunya. Sesampainya di sana, Yunso malah bertemu dengan Kim Dan yang berada di sana juga. Akan tetapi, karena perasaan kedua orang ini masih belum baik, mereka pun hanya saling menyapa saja. Yunso datang ke tempat itu bukan hanya untuk healing saja, tetapi mempunyai tujuan lain, yaitu untuk mencari tahu keberadaan bocah yang selalu bersamanya pada masa lalu. Namun karena Yunso tak memiliki petunjuk tentang bocah itu, Yunso awalnya cukup kesulitan mendapatkan informasinya. Hingga ia menanya ibu-ibu di sana tentang ciri-ciri bocah laki-laki yang Yunso maksud. Dan Yunso pun akhirnya mendapatkan jawaban dari si ibu-ibu itu jika kemungkinan besar bocah yang dicari Yunso sudah meninggal. Membuat Yunso langsung bersedih, lalu pergi ke tempat kenangan bersama bocah tersebut yang ternyata Kim Dan pun berada di sana dan langsung memeluk Yunso. Kim Dan mengetahui jika orang yang dimaksud oleh Yunso adalah dirinya. Tetapi karena tidak bisa menjelaskan hal itu, Kim Dan hanya berusaha menenangkan Yunso saja. Lalu Yunso pun memberikan penghormatan terakhirnya kepada si bocah laki-laki itu. Setelah itu, Yunso kemudian meminta Kim Dan dengan tulus untuk tak meninggalkannya sendirian karena sudah kehilangan kedua orang tuanya, kerabatnya, dan bocah itu, membuat Yunso seolah sendiri di dunia ini. Dan apabila Kim Dan pergi, maka Yunso sudah tidak memiliki satu orang pun yang peduli kepadanya. Mendengar itu, Kim Dan hanya menjawab jika kali ini ia akan meminta satu permintaan lagi dari 3 permintaan yang merupakan syaratnya dulu saat diterima menjadi sekretaris lagi oleh Yunso, yaitu Kim Dan meminta kepada Yunso untuk memberinya waktu dan menunggu. Sebab ada sesuatu yang harus Kim Dan selesaikan terlebih dahulu. Yunso yang mendengar itu malah kembali bertanya hal apa yang akan diselesaikan oleh Kim Dan itu. Tapi Kim Dan tak menjawab dan hanya berpesan untuk menjaga diri dan rajin berlatih saja. Ternyata hal itu kembali dilihat oleh Kang Woo yang langsung menghampiri Yunso serta memeluknya. Tetapi Yunso yang sudah membuat janji kepada Kim Dan seketika langsung menampar Kang Woo. Tapi Kang Woo yang tak pantang menyerah kemudian berkata kepada Yunso untuk tidak menyia-nyiakan perasaannya dan jangan bergantung kepada seorang pria yang selalu melarikan diri itu. Namun Yunso menjawab jika itu adalah keputusannya dan memperingatkan Kang Woo untuk tak lagi mencampuri urusannya bersama Kim Dan. Kang Woo yang mendengar itu kembali berkata jika dirinya tak akan menyerah dan akan terus berjuang untuk mendapatkan hati Yunso. Keesokan harinya, seolah ingin memegang janji kepada Kim Dan, Yunso pun mengikatkan sapu tangan yang diberikan Kim Dan ke tas miliknya. Saat di kantor, Yunso mendengar rumor jika dirinya digosipkan berpacaran dengan Kang Woo oleh orang-orang di sana, membuat Yunso meminta Kang Woo untuk bekerja secara profesional, serta jangan mencampur adukan urusan hati dan pekerjaannya. Di sisi lain, ternyata Yongja menyuruh Runa untuk menyogok anggota penari agar memilih Nina menjadi penari utamanya. Sementara Yunso menanyakan kebimbangan hatinya kepada Yumi, yaitu bagaimana jika ada seorang laki-laki membuat janji untuk kembali dan hanya memberikan jaminan berupa sebuah benda. Mendengar hal itu, Yumi pun berkata jika laki-laki itu tak lain sedang berbohong. Sontak saja, perkataan itu membuat hati Yunso semakin bimbang dan sedih.
Sementara itu ternyata tujuan Kim-dan menyelesaikan sesuatu, yaitu ia ingin menemui ayahnya dulu yang kini sedang di rumah sakit. Dengan sangat marah, Kim-dan pun kemudian bertanya kepada ayahnya itu kenapa dahulu ia selalu menyiksanya. Tetapi ayahnya yang sedang sakit hanya bisa mengatakan maaf kepada Kim-dan. Dan tak lama setelah itu ayahnya pun meninggal dunia. Di tengah rasa gelisahnya itu, sang senior kembali datang, membuat Kim-dan mempertanyakan kenapa sang dewa memperlakukannya seperti ini. Si senior menjawab jika hal itu adalah rahasia dari sang dewa. Namun yang jelas, orang yang Kim-dan benci saat ini yaitu ayahnya sangat menderita dalam hidupnya karena penyesalan dari dosa yang telah ia lakukan. Bahkan ia menyumbangkan semua hartanya kepada anak-anak dan mendedikasikan hidupnya ini untuk menolong anak-anak yang kesusahan. Mendengar itu, Kim-dan kemudian pergi dan berkata bahwa ia akan mencari jawaban dari teka-teki yang lain yang diberikan oleh sang dewa. Lalu setelah itu, terlihat Kim-dan sedang berada di sebuah kafe dengan segelas alkohol di depannya. Hingga tak lama, datanglah Kang-woo ke sana sambil mengatakan identitas Kim-dan sebagai seorang malaikat. Lalu Kang-woo memperingatkan Kim-dan jika dirinya tak akan menyerah mendapatkan hati Yun-so. Membuat Kim-dan yang mendengarnya merasa keheranan kenapa Kang-woo bisa mengetahui jika dirinya seorang malaikat. Sesudah itu, dengan rasa penasarannya, Kim-dan berusaha masuk ke kediaman Kang-woo. Di kediaman Kang-woo, Kim-dan pun menemukan sebuah foto wanita yang sangat mirip dengan Yun-so. Awalnya ia berpikir jika perempuan itu adalah Yun-so, tetapi saat Kim-dan melihat foto itu lebih teliti, ternyata perempuan itu bukanlah Yun-so. Dan tak lama, Kang-woo pun datang ke sana dan mendapati Kim-dan sedang melihat foto wanita di masa lalunya. Akan tetapi, kini Kim-dan lah yang balik memperingatkan Kang-woo untuk tak lagi mendekati Yun-so, sebab Yun-so bukanlah si wanita yang ada di foto itu. Tetapi, Kang-woo pun bersikeras untuk tetap berusaha mendapatkan hati Yun-so. Di sisi lain terlihat Yun-so sedang gelisah apakah Kim-dan akan datang atau tidak. Hingga tak lama, rasa gelisah yang dirasakan oleh Yun-so pun terjawab ketika Kim-dan datang dan mengucapkan rasa sayangnya serta menciumnya dengan tulus. 나 몰래 아파도 안 돼. 약속해. 사랑해. Setelah Yun-so dan Kim-dan resmi menjalin hubungan, hari-hari mereka lalui dengan kebahagiaan seperti dunia milik mereka berdua. Saking asyiknya menikmati momen itu, mereka tidak sadar jika Yumi yang tiba-tiba datang ke rumah memergoki mereka yang sedang bermesraan. Untung saja mereka berhasil menutupi hubungan mereka kepada Yumi. Sementara si senior yang penasaran dengan masa lalu Kang-woo mendatangi tempat peristirahatan terakhir wanita yang dicintai oleh Kang-woo. Di sana, si senior kemudian mengetahui jika Kang-woo adalah seorang malaikat, sebab ia memiliki sapu tangan yang merupakan identitas dari malaikat. Hingga pada akhirnya, si senior pun kembali bertemu dengan Kang-woo dan menanyakan keinginan Kang-woo yang sekarang. Kang-woo menjawab jika keinginannya sekarang adalah hidup bebas serta lepas dari penderitaannya. Di tempat berbeda ternyata diam-diam Yumi meminta seorang pekerja di perusahaan milik Yun-so untuk mengumpulkan bukti kejahatan yang telah dilakukan Yongja bersama Runa. Akan tetapi ternyata hal itu sudah diketahui oleh Runa dengan menyuruh bawahannya untuk menyadap pembicaraan Yumi beserta pekerja tadi. Sementara Kim-dan terlihat sedang berlatih bagaimana cara yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Yun-so tentang identitasnya yang seorang malaikat, serta Kim-dan ingin mengatakan jika dirinya adalah bocah yang dulu bersama Yun-so saat masih kecil. Akan tetapi saat di hadapan Yun-so, keberanian Kim-dan yang tadi sudah ia latih seolah menghilang karena Kim-dan takut jika Yun-so tak bisa menerima identitasnya yang merupakan seorang malaikat. Dan Kim-dan malah mengalihkan pembicaraan dengan membahas apa yang ia lakukan sebelum mengungkapkan perasaannya kepada Yun-so, di mana Kim-dan bercerita tentang dirinya bertemu dengan ayahnya yang sudah lama tak ia temui. Sebab dulu ayahnya selalu menyiksanya. Namun di detik-detik akhir kematian ayahnya, Kim-dan bisa bertemu dan menanyakan alasannya dahulu ayahnya selalu memukulnya. Mendengar curahan hati Kim-dan itu, Yun-so pun merasa kasihan kepada nasib Kim-dan dan langsung memeluknya. Keesokan harinya, terlihat Kang-woo mendatangi Runa karena ia mencurigai Runa bermain curang dengan menyuap para penari balet untuk memilih Nina sebagai penari utamanya. Tentu saja, Runa dengan sifat liciknya berusaha mengelak dari tuduhan Kang-woo itu dan malah balik mengancam Kang-woo untuk berhati-hati dalam berbicara.
Sementara Yumi bersama si pekerjanya tadi terlihat menemui seorang pria, yang pria itu adalah seorang di balik kecelakaan yang menyebabkan Yunso buta, di mana si pria itu kini akan bersaksi jika orang yang menyuruhnya melakukan tindakan itu tidak lain tidak bukan adalah Runa. Namun ternyata tanpa mereka sadari, bawahan Runa sudah mengawasi mereka dan melaporkan hal tersebut kepada Runa. Kembali ke Yunso yang sedang giat berlatih untuk mempersiapkan penampilan terbaiknya agar bisa menang dan menjadi penari utama dalam acara tari balet akbar. Tak lama kemudian, Yumi pun datang dan menyemangati agar Yunso bisa memenangkan audisi tersebut. Serta ia mengatakan kepada Yunso agar datang menemui di kantor polisi tepat jam 5 sore nanti untuk melaporkan Runa mengenai kecelakaan dulu yang membuat Yunso buta. Setelah itu, Kimdan kembali mengajak Yunso ke sebuah tempat. Di sana dengan perasaan malu-malu, Kimdan pun memegang tangan Yunso dan Yunso sendiri terlihat sangat bahagia dengan tindakan Kimdan kepadanya itu. 연습해야 된다고. Hingga Kimdan menceritakan tentang sebuah cerita kepada Yunso yang sebenarnya itu adalah ceritanya sendiri, di mana Kimdan sangat takut jika suatu saat dirinya harus menghilang secara tiba-tiba karena telah melakukan tindakan yang dianggap sebuah dosa. Tetapi Yunso meyakinkan Kimdan untuk tetap melangkah bersama-sama. Sepulangnya dari sana, Yunso kembali berlatih, tetapi Kimdan ditetangi oleh seniornya yang memperingatkan Kimdan untuk meninggalkan Yunso sekarang dan pergi ke surga seperti apa yang dulu Kimdan inginkan. Sebab si senior sekarang mengetahui jika Kangwoo adalah takdir bagi Yunso. Namun mendengar hal itu, Kimdan malah berkata akan melakukan apapun untuk bisa bersama Yunso, walaupun pada akhirnya nanti dirinya harus dilenyapkan seperti abu. Mendengar itu, si senior pun langsung meyakinkan Kimdan agar tak memilih hal itu, karena hal tersebut seolah menentang kehendak dari dewa. Keesokan harinya, audisi untuk menentukan penari utama pun dimulai. Melihat Yunso yang sedikit gugup, Kimdan kembali memberikan sapu tangan miliknya kepada Yunso agar seolah-olah ia selalu di sampingnya. Saat audisi berlangsung, terlihat Yongja bersama Runa sangat yakin jika rencananya untuk membuat Nina menjadi penari utama akan berjalan mulus, sebab mereka telah menyuap semua penari agar memilih Nina. Tetapi ketika voting berlangsung, Yunso dan juga Nina memiliki suara yang sama dan nasib mereka ditentukan oleh seorang penari, yang si penari ini pun sudah disuap oleh Runa. Tetapi si penari ini malah memilih Yunso sebab ternyata sebelum audisi dimulai, Yunso mendatanginya karena melihat kondisinya yang sedang sakit dan menyuruhnya memeriksa keadaannya ke rumah sakit. Hal itu membuat si penari ini merasa jika Yunso adalah orang yang layak menjadi penari utama. Walaupun Yunso terlihat arogan, tetapi si penari meyakini jika Yunso adalah wanita yang baik hati. Merasa rencananya gagal, Yongja yang tak mau posisinya sekarang diambil kembali oleh Yunso, kemudian merencanakan sesuatu yang membahayakan untuk membuat Yunso tak bisa tampil dalam pertunjukan pentas tari balet akbar. Sementara Yunso yang akan pulang setelah memenangkan audisi menjadi penari utama tiba-tiba didatangi oleh Kangwoo yang mengajaknya untuk dinner. Akan tetapi Yunso langsung menolak hal itu dan mengatakan kepada Kangwoo untuk tidak lagi menemuinya selain urusan bisnis. Tetapi Kangwoo kembali berkata jika dirinya tak akan menyerah sampai kapanpun. Setelah itu, Kimdan dengan penuh rasa bangga memberikan selamat kepada Yunso, lalu mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat. Namun di sana tiba-tiba hujan turun yang membuat Kimdan meminta izin kepada Yunso untuk membeli sebuah payung. Namun saat Kimdan kembali, Yunso sudah tak ada karena ia sekarang diculik seseorang, membuat Kimdan panik dan terus memanggil nama Yunso. Di sisi lain, Yumi yang menunggu kedatangan Yunso di kantor polisi untuk melaporkan Runa malah mendapatkan kabar buruk jika Yunso telah diculik. Dan saksi kunci yang mengungkap kebusukan Runa pun tak datang ke sana, yang sebenarnya si saksi ini sudah meninggal. Dan tentu saja semua itu dilakukan oleh Runa. Kangwoo pun mendapatkan pesan dari ponsel Yunso yang mengatakan jika Yunso akan melakukan bunuh diri karena ia tidak sanggup menjadi penari utama. Yang padahal pesan itu ditulis oleh bawahan Runa agar ketika Yunso meninggal nanti maka semua orang mengira jika Yunso bunuh diri. Dan terlihat Yunso terikat di atas gedung dengan mata tertutup. Runa yang merasa rencananya sudah berhasil kemudian menyuruh bawahannya untuk segera mendorong Yunso.
Di momen itu, Yunso teringat dengan rencananya bersama Kim Dan yang belum sempat mereka lakukan. Akan tetapi, lagi-lagi Kim Dan datang dengan sayap malaikatnya lalu terbang untuk menyelamatkan Yunso. Yunso yang melihat wujud asli dari Kim Dan merasa terkejut dan bertanya-tanya siapa sebenarnya kekasihnya ini. Hingga Yunso pun akhirnya tak sadarkan diri. 김단 괜찮아. Dan hal itu ternyata kembali disaksikan oleh Kang Woo. Di sisi lain, Runa mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa telah terjadi sesuatu yang aneh karena Yunso tak ada di tempat kejadian. Runa yang memiliki sifat psikopat pun kembali menyuruh bawahannya untuk datang ke rumah Yunso untuk menyelesaikan misinya. Namun hal itu gagal dilakukan karena Kim Dan sudah menyadarinya dan membuat bawahan Runa pun langsung pergi dari sana. Sedangkan Runa yang menunggu kabar dari bawahannya tiba-tiba didatangi oleh Kang Woo lalu memperlihatkan isi pesan yang tadi ia terima. Tentu saja Runa langsung berlagak seolah ia tak mengetahui apa-apa yang telah terjadi. Tetapi Kang Woo mulai mencurigai jika Runa lah orang yang telah berencana mencelakai Yunso selama ini. Setelah itu, terlihat Runa menemui anak buahnya dan menyuruh untuk jangan menunjukkan diri selama beberapa hari. Dan ternyata itu bukanlah Runa, melainkan si senior yang kali ini mulai ikut campur terhadap urusan manusia seperti Kim Dan. Keesokan harinya, ternyata si senior pun melakukan sesuatu kepada ingatan Yunso, sebab Yunso tidak mengingat ketika Kim Dan menyelamatkannya dalam wujud malaikatnya. Hal itu membuat Kim Dan merasa lega, sebab identitasnya sebagai seorang malaikat masih tidak diketahui oleh Yunso. Yumi sendiri langsung menyewa pengawal karena ia takut kejadian semalam kembali terulang kepada Yunso. Tapi Yunso menolak hal itu karena menurutnya keberadaan Kim Dan di dekatnya sudah lebih dari cukup. Di sisi lain, Kang Woo melaporkan kejadian yang menimpa Yunso kepada Yongja dengan bukti pesan yang telah diterima semalam. Hal itu membuat Yongja langsung terlihat gelisah, sebab ia menyadari jika tindakan itu pasti dilakukan oleh anaknya Runa. Dengan penuh emosi, Kim Dan yang merasa jika apa yang dialami Yunso adalah perbuatan Yongja, kemudian ia pun berencana mendatangi rumah Yongja. Tetapi sebelum masuk, ia dicegah oleh si senior yang langsung membawanya ke gereja. Di sana, Kim Dan yang masih sangat emosi kemudian menanyakan tindakan si senior yang selalu ikut campur dalam urusannya untuk mencegah hal buruk terjadi kepada Yunso. Tetapi, si senior berkata jika tindakan Kim Dan menyelamatkan Yunso adalah sebuah kesalahan. Karena secara tak langsung, Kim Dan telah mengganggu takdir seorang manusia dan hal itu adalah hal yang paling dibenci oleh dewa. Kim Dan yang mendengar itu pun kemudian berkata jika menurutnya tindakan menyelamatkan Yunso adalah tindakan baik yang seharusnya disukai oleh para dewa. Tetapi si senior kembali berkata jika tindakan itu tak lain adalah keegoisan semata. Sebab Kim Dan hanya menyelamatkan seseorang yang menurutnya sangat penting. Mendengar itu, Kim Dan langsung merasa jika perkataan si senior itu ada benarnya juga. Membuatnya merasa jika selama ini ia adalah malaikat yang egois. Keesokan harinya, Runa melihat Yunso dalam keadaan sehat, yang membuat Runa keheranan karena merasa ada sesuatu yang aneh terhadap Yunso yang seketika membuat Runa langsung menelepon bawahannya. Tapi ternyata tanpa Runa sadari, ibunya mendengarkan percakapan itu yang sontak saja terkejut. Karena apa yang selama ini ia takutkan jika anaknya memanglah seorang psikopat. Setelah itu, Yongja sudah ditunggu oleh Kim Dan untuk memperingatkannya. Namun saat Kim Dan akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba pandangan Kim Dan teralihkan ketika melihat seorang pria yang selama ini Kim Dan curigai. Ia pun langsung mengejar pria itu hingga akhirnya Kim Dan berhasil menangkap pria tersebut. Kemudian ia pun bertanya kepada si pria itu, siapakah orang yang menyuruh dirinya melakukan percobaan pembunuhan terhadap Yunso. Namun sayangnya, pertanyaan itu tak terjawab karena kedatangan para pekerja lain dan tuduhan Kim Dan terhadap pria itu tak bisa terbukti. Karena pekerja lain menganggap jika pria itu bersifat baik layaknya malaikat. Kemudian Kim Dan pun meminta maaf dan langsung pergi dari sana. Tapi ternyata Kim Dan tak sebodoh itu. Karena diam-diam Kim Dan mengikuti pria itu yang bertemu dengan Runa. Hingga saat Runa pulang, Kim Dan langsung mencegatnya dan menanyakan sejak kapan Runa berusaha mencelakai Yunso. Namun seperti biasa, Runa pun berusaha mengelak dan malah mengatakan sejak kapan Kim Dan berhalusinasi karena menuduhnya akan mencelakai Yunso.
Kemudian Kim Dan berkata jika dia akan segera membuktikan hal itu dan menyuruh Runa agar berhati-hati jika berurusan dengannya. 뭐 하는 거예요? 언제부터 연설을 해칠 생각? 걸린 거예요? 망상은 그쪽이 하고 있습니다. 그러니까 Kim Dan lalu melaporkan apa yang ia ketahui kepada Yumi tentang kecurigaannya terhadap Runa. Yumi yang mendengar itu merasa heran kenapa Runa melakukan hal itu, sebab tak ada keuntungan baginya. Tak lama, Yumi mendapatkan sebuah panggilan yang ternyata itu adalah dari pihak kepolisian yang mengabarkan bahwa saksi kunci yang akan membongkar kebusukan Runa telah tewas. Di sana, Yumi pun merasa terkejut sebab apa yang berkaitan dengan Yunso sangatlah berbahaya. Di sisi lain terlihat Kim Dan dipanggil oleh Yunso. Namun dengan ekspresi yang berbeda, Yunso terlihat marah dan langsung berkata jika Kim Dan membuang kepercayaannya selama ini karena tak tulus mencintainya, membuat Kim Dan keheranan dan tak mengerti dengan situasi yang terjadi. Ternyata Yunso bersikap seperti itu karena ia tak sengaja menemukan ponselnya yang terjatuh dan menemukannya di kamar Kim Dan, menganggap jika Kim Dan telah berbohong kepadanya dengan tak jujur dengan apa yang telah terjadi saat dirinya mengalami kecelakaan. Tak lama setelah itu, Kang Woo kemudian datang menemui Kim Dan. Di sana, Kim Dan memberitahukan jika orang yang selama ini mencoba mencelakakan Yunso adalah Runa. Kang Woo yang sudah menduganya pun lalu berkata jika dirinya akan membalas semua tindakan dari Runa itu. Kim Dan yang mendengar itu kemudian memperingatkan Kang Woo untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab hal itu adalah tindakan yang dilarang jika dilakukan malaikat. Tetapi Kang Woo kembali berkata jika dirinya sekarang bukanlah seorang malaikat dan peraturan itu sudah tidak berlaku bagi dirinya. Mendengar hal itu, Kim Dan malah penasaran dengan perkataan Kang Woo yang sudah bukan malaikat serta bagaimana caranya Kang Woo bisa menjadi seorang manusia biasa. Akan tetapi, pertanyaan Kim Dan tentang hal itu tak sempat terjawab sebab tiba-tiba Yunso datang dengan keadaan yang masih marah dengan sengaja malah mengajak Kang Woo untuk pergi ke suatu tempat. Membuat Kim Dan frustasi sekaligus cemburu karena ia tak mengerti dengan sifat Yunso yang bersikap seperti itu kepadanya. Tujuan Yunso sendiri mengajak Kang Woo karena ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika dirinya mengalami kecelakaan dulu. Kang Woo hanya memperlihatkan isi pesannya dan mengatakan kejadian yang sebenarnya hingga Kang Woo memperlihatkan foto dirinya di masa lalu bersama seorang wanita yang sangat mirip dengan Yunso. Dan itulah alasan mengapa Kang Woo terus mengejar Yunso. Namun Yunso berkata jika wanita dalam foto itu bukanlah dirinya. Akan tetapi lagi-lagi Kang Woo dengan obsesinya terhadap Yunso tak akan menyerah mendapatkannya walaupun bahaya akan terjadi. Untuk yang kedua kalinya, Kim Dan yang sedang berpikir bagaimana seorang malaikat bisa menjadi seorang manusia tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Yunso yang menyuruhnya datang ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Kim Dan langsung diberi pertanyaan tentang apakah dirinya seorang malaikat. Ternyata Yunso menanyakan hal itu karena ingatannya telah kembali. Kim Dan yang tak ingin berbohong lagi, ia pun memberikan jawaban yang sebenarnya bahwa dirinya adalah memang benar seorang malaikat. Mendengar jawaban itu, membuat Yunso dengan ekspresi terkejutnya langsung bergegas meninggalkan Kim Dan. Bukan karena takut, melainkan Yunso merasa kecewa karena Kim Dan selama ini tidak jujur karena tidak memberitahukannya. Kim Dan lalu menjelaskan bahwa selama ini dirinya sangat ingin memberitahukannya kepada Yunso. Namun Kim Dan merasa tak yakin apabila Yunso mengetahuinya malah akan membuat Yunso takut. Saat di rumah, Kim Dan kembali berusaha meyakinkan Yunso serta meminta maaf karena tak jujur kepadanya. Yunso pun kemudian meminta Kim Dan untuk membawanya ke gereja tempat seniornya tinggal. Tujuan Yunso datang ke sana karena ia ingin mengetahui tugas dari Kim Dan yang sebenarnya. Si senior yang sudah ketakutan pun pada akhirnya memberitahukan jika tugas Kim Dan yang sebenarnya yaitu untuk menjodohkan Yunso dengan seseorang. Mendengar hal itu, sontak saja Yunso pun langsung marah kepada Kim Dan. Di tempat berbeda, Yongja yang sudah tak tahan dengan Runa akhirnya menasihati anaknya itu untuk berhenti melakukan kejahatan. Dengan senyum layaknya iblis, Runa pun berjanji kepada ibunya tak akan melakukannya lagi. Yang tentu saja hal itu adalah bualan semata dari mulut manis Runa. Sebab keesokan harinya, ia bersama bawahannya kembali menyadap pembicaraan Yumi beserta pekerjanya. Tetapi kali ini, Yumi bersama Yunso dan juga Kim Dan sudah mengetahui tindakan Runa. Lalu mereka pun mencoba melakukan sesuatu untuk segera menangkap basah Runa.
Di malam harinya, Kim Dan kembali mendatangi Kang Woo untuk menanyakan bagaimana caranya Kang Woo yang merupakan seorang malaikat bisa menjadi manusia seutuhnya. Tetapi Kang Woo yang mengerti dengan tujuan Kim Dan itu tentu saja tak memberitahukan hal itu dan malah kembali memperingatkan Kim Dan untuk menyerah saja. Sementara itu, Yumi berhasil menemukan surat pernyataan yang membuktikan jika Runa adalah orang yang berusaha mencelakai Yunso selama ini. Dan dengan bukti itu, Yunso kemudian mendatangi rumah Yongja untuk memberikan penawaran padanya agar berhenti saja dan keluar dari perusahaan. Jika tidak, maka Yunso akan melaporkannya ke polisi. Di sisi lain, Kim Dan kali ini berhasil menangkap bawahan Runa dan dengan kekuatannya, ia kemudian melakukan hal yang sama pada bawahan Runa itu seperti yang ia lakukan kepada Yunso, yang membuat Yunso merasa jika kali ini akan baik-baik saja setelah mengungkap semua itu. Akan tetapi tak berlangsung lama, Yunso mendapatkan masalah kembali jika Kim Dan tak akan selamanya berada di sampingnya, walaupun sebenarnya ia sudah menduga hal itu. Akan tetapi, Yunso terkejut ketika mengetahui nasib Kim Dan yang akan menghilang bagaikan debu karena Kim Dan telah melanggar peraturan dengan mencintainya. Yunso pun tak semata-mata langsung mempercayai semua perkataan Kang Woo itu. Tetapi ketika Kang Woo memperlihatkan sapu tangan miliknya sama seperti milik Kim Dan, membuat Yunso langsung terkejut dan mau tak mau harus percaya terhadap perkataannya itu. Kini perasaan Yunso mulai bimbang antara memilih perasaannya atau melepaskan Kim Dan untuk hidup di surga dan meninggalkannya. Kim Dan yang belum menyadari jika Yunso telah mengetahui identitasnya terus berusaha meyakinkan sang dewa dengan selalu memberikan laporan agar dirinya bisa menjadi manusia walaupun itu selalu ditolak. Singkat cerita, rapat pengunduran Yongja pun diadakan. Namun tiba-tiba sebuah pesan berantai masuk yang mengatakan jika suami Yongja yang akan menyerahkan diri kepada polisi karena dirinya adalah orang yang bertanggung jawab dalam upaya mencelakai Yunso. Merasa terancam dengan semua yang terjadi, Runa pun bersujud kepada Yunso untuk memaafkan apa yang telah keluarganya lakukan. Tetapi di sini Yunso mengetahui jika Runa ini tidak bersungguh-sungguh. Dan tak lama, dengan senyuman iblisnya, Runa pun kemudian berkata jika permainannya akan semakin seru. Dan ia pun memperingatkan Yunso jika mulai sekarang ia harus berhati-hati. 잘못들 용서해줘. 겨우 용기 내 찾아왔다가 개죽음 당한 거. 앞으로 계획하는 대로 잘 문 조심하고. Tetapi Yunso seolah tak terlalu memikirkan ancaman Runa itu karena menurutnya menghabiskan waktu bersama Kim Dan jauh lebih berharga untuk saat ini. 안 죽으면 안 돼? 안 사라져. Melihat tingkah Yunso yang berbeda, Kim Dan pun kemudian mendatangi Kang Woo untuk menanyakan apa yang telah Kang Woo katakan kepada Yunso. Kang Woo pun berkata jika ia telah mengatakan semuanya tentang Kim Dan yang akan menghilang jika terus bersamanya. Membuat Kim Dan emosi kepada Kang Woo karena telah berani mengatakan hal itu. Untuk itu, Kim Dan pun berusaha terus melaporkan kepada dewa bahwa dirinya ingin menjadi seorang manusia, walaupun semua permintaan Kim Dan itu selalu ditolak dan tak diberikan jawaban oleh sang dewa. Tetapi Kim Dan terus melakukannya karena menurutnya hal itu yang bisa merubahnya menjadi manusia seutuhnya. Di tengah usahanya itu, Yunso kemudian mengajak Kim Dan untuk berpiknik dan menikmati waktu bersama. Hingga keanehan pun terjadi ketika Kim Dan menyelamatkan seorang anak kecil yang akan tertabrak mobil. Hal itu langsung membuatnya terluka, tetapi tak seperti biasanya yang selalu sembuh sendiri. Kali ini luka-luka itu membekas seolah Kim Dan akan sepenuhnya menjadi seorang manusia. Dan hal itu langsung membuat Kim Dan berbahagia sebab ia menyangka jika permintaannya kepada sang dewa telah dikabulkan. Bahkan Yunso yang melihat itu pun merasa jika dirinya pada akhirnya nanti akan bersama Kim Dan untuk selamanya. Untuk itu, Yunso langsung meminta Kim Dan agar segera menikahinya. Tetapi karena Kim Dan yang belum siap, Kim Dan pun menolak permintaan serius seperti pernikahan itu. Karena belum pasti jika dirinya benar-benar telah menjadi manusia. 결혼할래? 우리 결혼할래? 비가 오면 어떨이란 말도 하지 마. Untuk memastikan hal itu, Kim Dan bersama Yunso mencoba membasahi tubuhnya dengan air hujan. Karena biasanya sayap malaikat Kim Dan akan keluar. Tetapi kali ini sayap itu tak muncul, yang membuat Kim Dan bersama Yunso langsung kegirangan.
Keesokan harinya ketika bangun tidur, Kim Dan ingin membelai wajah Yunso. Tapi anehnya tiba-tiba tangannya seolah menghilang dan tak bisa menyentuh apapun. Membuat Kim Dan panik dan langsung pergi ke tempat seniornya. Hingga di sana, si senior pun menerangkan jika apa yang telah terjadi kepada Kim Dan bukanlah tanda jika dirinya akan menjadi manusia, melainkan indikasi jika waktu Kim Dan sebentar lagi akan segera habis. Hal itu sontak membuat Kim Dan merasa galau sebab ia mengingat kebahagiaan Yunso yang menganggapnya telah menjadi seorang manusia. Sementara Runa terlihat merencanakan sesuatu dengan mendatangi seorang pria. Namun tidak tahu apa tujuannya kali ini. Yang jelas Runa akan habis-habisan untuk mencelakai Yunso. Di sisi lain ternyata Yunso pun diam-diam mengetahui jika Kim Dan akan segera menghilang. Yunso pun merahasiakan hal itu dari Kim Dan ketika Kim Dan melihat Yunso sedang menari di atas panggung. Tiba-tiba Kim Dan tidak bisa melihat keberadaan Yunso berada. Membuatnya panik hingga tak lama datanglah si senior yang mengatakan semuanya kepada Kim Dan jika takdir Yunso yang sebenarnya adalah menghilang atau meninggal. Mendengar hal itu, Kim Dan pun langsung berkata jika dirinya akan menyerah menjadi seorang manusia untuk bisa hidup bersama Yunso, asalkan Yunso bisa tetap hidup. Tetapi si senior kembali berkata jika dari awal keberadaan Kim Dan hanya menunda takdir kematian Yunso yang harus meninggal di tangan orang jahat. Dan hal itu tak bisa diubah karena sudah menjadi takdir bagi Yunso. Mendengar itu, sontak saja Kim Dan kembali memohon, namun si senior langsung pergi. 죽음이다. 결심했단 말이야. 악인에게 죽임을 당할 운명. Kim Dan yang mengetahui jika takdir Yunso adalah meninggal bertekad untuk mencegah hal itu terjadi dan terus membahagiakan Yunso dengan mengajak Yunso menikah. Tentu saja hal itu sangat membuat Yunso merasa bahagia. Setelah mengetahui takdir yang akan diterima oleh Yunso, Kim Dan pun melaporkan kepada dewa jika dirinya akan mengubah takdir itu dengan caranya sendiri. Walaupun pada akhirnya nanti ia harus lenyap menjadi debu. Tetapi kali ini ia tak akan mundur demi kebahagiaan dari Yunso. Kim Dan pun menceritakan semuanya kepada Yunso jika dirinya belum menjadi manusia seutuhnya serta kemungkinan dirinya sebentar lagi akan segera lenyap. Mendengar hal itu, Yunso mengatakan kepada Kim Dan jika dirinya akan selalu terus mencintai Kim Dan apapun yang terjadi kepadanya. Akhirnya Kim Dan bersama Yunso segera mempersiapkan pernikahan mereka dengan berbelanja perabotan baru. Walaupun lagi-lagi di sana, si senior selalu mengawasi mereka. Tujuan si senior sendiri mengawasi mereka untuk membujuk Kim Dan agar mau berhenti mencintai Yunso. Karena menurut si senior, apa yang telah dilakukan Kim Dan saat ini hanyalah buang-buang waktu saja. Karena pada kenyataannya, takdir dari Yunso adalah kematian. Tetapi Kim Dan yang mendengar itu menyuruh si seniornya untuk tak lagi ikut campur dengan urusan mereka. Si senior yang tak mau nasib Kim Dan berakhir lenyap kemudian berkata jika Kim Dan sudah tak bisa diberitahu dan mungkin saja dengan memberitahu Yunso maka Yunso sendirilah yang akan melepaskan Kim Dan. Namun tak lama datanglah Yunso dan menanyakan kenapa mereka berdua bertengkar. Si senior sebenarnya terus berusaha berbicara kepada Yunso, tetapi Kim Dan selalu mencegahnya. Yunso yang tak mengetahuinya malah menyuruh si senior untuk menjadi penghulu di pernikahan mereka nanti, yang sontak saja langsung membuat si senior terkejut, karena tujuannya adalah untuk mencegah hal itu terjadi. Merasa sudah pusing dengan keadaan itu, si senior pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Kim Dan kemudian mendatangi Runa untuk memperingatkannya agar menghentikan semua kejahatan yang telah ia lakukan kepada Yunso. Sebab hal itu nantinya akan disesali oleh Runa sendiri. Akan tetapi dengan senyum liciknya, Runa pun berkata jika dirinya sama sekali tak menyesali perbuatannya dan malah menikmatinya. Seolah hal itu adalah permainan yang sangat menyenangkan baginya. Kim Dan yang mendengar itu pun kemudian menyadari bahwa Runa ini adalah manusia psikopat. Untuk itu, Kim Dan berkata jika Runa berani bertindak lebih jauh lagi kepada Yunso, Kim Dan sendiri yang akan mengeksekusi Runa nantinya. Sementara Yunso sendiri terlihat mendatangi Kang Woo untuk memberikan undangan pernikahannya, membuat Kang Woo memperingatkan kembali Yunso jika kebahagiaan yang mereka idamkan hanya akan berlangsung sesaat saja. Tetapi Yunso menjawab bahwa ia tidak peduli lagi, sebab kali ini dirinya bersama Kim Dan sudah bertekad untuk melaluinya bersama-sama. Mendengar itu,
Kang Woo kembali berkata jika sebenarnya bukan itu saja yang menjadi masalah, melainkan jika Yunso terus bersama Kim Dan, maka kematian akan mendatangi Yunso, seperti nasib yang telah dialaminya. Dan hal itu merupakan siksaan dari sang dewa untuk seorang malaikat yang telah berani melawan mereka. Serta jika itu terjadi, maka Kim Dan akan merasakan derita seperti apa yang telah ia rasakan saat ini. Mendengar itu, Yunso pun langsung berpikir, dan karena merasa takut jika Kim Dan akan mengalami penderitaan itu, Yunso kemudian menemui si senior untuk menanyakan apakah ada solusi bagi mereka berdua. Dan jika ada, maka Yunso akan mengorbankan apapun demi hal itu. Tetapi si senior hanya menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan jika takdir mereka adalah harus kehilangan salah satu di antara mereka sebagai hukuman dari dewa. Sebab seharusnya dari dulu Yunso sudah meninggal dunia. Untuk itu, Yunso harus memilih antara Kim Dan yang lenyap atau dirinya yang tiada. Mendengar itu, Yunso pun mengatakan jika dirinya akan menyelamatkan Kim Dan bagaimanapun caranya. Kini, dua orang ini saling bertekad untuk menyelamatkan satu sama lain demi mengorbankan dirinya masing-masing. Walaupun masih dalam keadaan yang bermasalah, Yunso dan Kim Dan tetap melanjutkan rencana pernikahannya dengan mendatangi mendiang orang tua Yunso untuk meminta restu. Di sana, Kim Dan pun meminta maaf jika dirinya suatu saat nanti tak bisa menemani Yunso dalam waktu yang lama. Membuat Yunso menangis, tapi apalah daya, mereka hanya bisa menikmati momen sebelum hal itu terjadi. 아니야, 그런 말 하지 마. 그런 일 안 일어나. 나 너랑 결혼 못해. 응? Sementara itu, Runa yang masih penasaran dengan niat jahatnya mencelakai Yunso terlihat mendatangi seorang pria di sebuah gedung kosong. Akan tetapi, Kim Dan sudah mengawasi gerak-gerik Runa dan langsung mengikuti pria yang disuruh Runa itu lalu membawanya kepada Kang Woo. Tetapi ternyata Runa hanya menyuruh melakukan sesuatu tanpa mengatakan tujuannya kepada pria yang ia suruh itu. Untuk itu, Kim Dan mengatakan kepada Kang Woo akan mengakhiri semua ini dengan caranya sendiri. Membuat Kang Woo bertanya-tanya sebab tindakan Kim Dan itu hanya akan membuatnya semakin dibenci oleh para dewa. Tetapi Kim Dan mengatakan jika dirinya sudah menjadi malaikat yang buruk karena selalu melanggar perintah dari dewa. Kim Dan pun lalu berpesan kepada Kang Woo untuk menjaga serta membahagiakan Yunso apabila dirinya sudah lenyap nanti. Sebab hal itu adalah keinginannya yang tak bisa ia lakukan. Singkat cerita, Kim Dan Yunso pun akhirnya menikah. Sebelum itu, Kim Dan didatangi oleh si seniornya dengan membawa sebuah kue sebagai hadiahnya. Kim Dan yang melihat itu merasa tersentuh dengan seniornya itu. Walaupun tak mengatakan jika si senior merestuinya, tetapi dengan tindakan itu, Kim Dan menyadari jika sebenarnya si senior ingin yang terbaik bagi Kim Dan apapun yang terjadi. Kim Dan pun lalu mengucapkan janji setianya kepada Yunso dan disaksikan langsung oleh Yumi. Tetapi terlihat kertas yang menunjukkan janji pernikahan mereka langsung terbakar seolah-olah dewa tak merestui hal itu. 서약서를 낭독하겠습니다. 둘이 하나처럼 우리는 운명을 믿습니다. Setelah itu, belum sempat melangsungkan bulan madu, Kim Dan meminta izin kepada Yunso untuk segera pergi. Walaupun berat melepaskan Kim Dan, tetapi Yunso merelakan Kim Dan untuk pergi dan tak menanyakan tujuannya kemana. Ternyata tujuan Kim Dan adalah menemui Runa untuk mengakhiri tindakan Runa yang selalu mencoba mencelakai Yunso. Sementara Yunso pun ternyata pergi ke gereja untuk melakukan hal yang sama seperti Kim Dan, yaitu mengorbankan dirinya agar Kim Dan bisa tetap hidup. Kim Dan yang sudah habis kesabarannya langsung mencoba untuk mencekik Runa. Ternyata di sana ada bawahan Runa yang langsung menyerang Kim Dan, hingga terjadilah perkelahian yang membuat Runa bisa kabur. Sementara Kim Dan malah tertusuk oleh bawahan Runa. Hingga tak lama datanglah si senior yang langsung membantu Kim Dan dengan kekuatannya. Akan tetapi karena tindakan si senior itu, bawahan Runa langsung meninggal dunia. Oleh karena itu, si senior yang telah membunuh manusia langsung dilenyapkan menjadi debu. Sebab ia telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu membunuh manusia. Melihat seniornya itu, Kim Dan pun merasakan kesedihan sebab itu semua adalah kesalahannya.
Sebelum lenyap, si senior kemudian memberikan pesan terakhirnya kepada Kim Dan untuk tidak menyia-nyiakan waktunya dan harus hidup bahagia bersama Yunso. 이러지 마요. 이러지 선하고 Sementara Yunso yang akan mengorbankan dirinya dengan cara melakukan bunuh diri langsung didatangi Kim Dan langsung mencegah tindakan bodohnya itu. Namun karena tusukan tadi, Kim Dan pun langsung tak sadarkan diri. Hingga setelah sadar, Kim Dan lalu menanyakan kenapa Yunso bertindak bodoh dengan mencoba mengorbankan dirinya. Namun Yunso malah balik bertanya mengapa Kim Dan juga mencoba membunuh Runa. Sebab hal itu hanya akan membuat Kim Dan lenyap. Tetapi pada akhirnya hal tersebut mereka lakukan demi menyelamatkan masing-masing orang yang mereka sayangi. 너여야 된다고 생각했어. 너여야 한다고. 얼마나 무서운지 사라지지 마. Kim Dan lalu membawa Yunso ke gereja tempat si senior tinggal untuk memberikan penghormatan terakhir karena berkat si senior lah tindakan bodoh mereka berdua kemarin tak membuat mereka celaka. Scene lalu akan berpindah kepada Runa yang melihat bawahannya yang sudah meninggal dunia. Kali ini tak seperti biasanya yang selalu tak takut apapun, ekspresi Runa terlihat sangat ketakutan. Ia pun kemudian mendapatkan panggilan dari adiknya Nina yang menyuruhnya untuk segera bertemu. Hingga saat bertemu ternyata Nina menjebak Runa untuk diserahkan kepada kepolisian. Dan karena itu pula kini pihak berwajib pun langsung menggeledah kamar serta kantor Runa, yang membuat Yongja ibunya merasakan penyesalan karena merasa jika Runa melakukan itu semua dikarenakan dirinya terlalu terobsesi untuk menjadi pemilik perusahaan Yunso. Dan kabar itu pun akhirnya sampai kepada Kim Dan juga Yunso, yang membuat Kim Dan lega sebab merasa tak ada lagi orang jahat yang akan mencelakai Yunso. Hingga tak lama berselang datanglah Kang Woo dengan tujuannya yaitu meminta Yunso untuk kembali berlatih karena acara tari balet akbar akan segera dimulai. Awalnya Yunso menolak karena ia ingin menghabiskan waktu yang tinggal sedikit lagi bersama Kim Dan. Akan tetapi Kang Woo kembali menjelaskan jika mungkin saja akan ada keajaiban yang bisa membuat Kim Dan tetap hidup ketika Yunso melakukan pentas tarian balet itu. Kang Woo sendiri meyakini itu sebab sebelum si senior mati, ternyata si senior terlebih dahulu mendatanginya dan memberitahukan bahwa Yunso akan mengorbankan dirinya. Untuk itu, si senior kemudian meminta Kang Woo agar tidak melakukan tindakan bodoh tersebut, maka dengan membantu Yunso, Kang Woo pun akan mendapatkan kedamaian dan lepas dari penderitaannya. Malam harinya, Kim Dan mengajak Yunso ke tempat pertama kali mereka bertemu. Di sana, Kim Dan berkata jika saat pentas tari akbar dimulai, Kim Dan meminta Yunso untuk memperlihatkan tarian masa kecilnya yang dulu ia lihat, di mana menurut Kim Dan, tarian itu adalah awal dan akhir baginya. Hal itu membuat Yunso yang mendengarnya pun merasa kecewa karena dirinya tidak menginginkan hal itu terjadi. Sementara itu di dalam penjara, Runa ternyata mencoba melakukan bunuh diri hingga membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, acara tari balet pun akhirnya akan dimulai. Namun ternyata di rumah sakit, secara diam-diam Runa bisa kabur, lalu ia pun menemui Nina di sana. Ia pun lalu mengungkapkan tujuannya kali ini yaitu untuk membalaskan dendam terhadap Kim Dan agar membuat Yunso menderita. Nina yang mendengarnya pun berusaha mencegah Runa untuk tidak melakukan hal itu. Akan tetapi rasa dendam telah membutakan hatinya dan ia pun langsung bergegas pergi untuk mencari Kim Dan. Sementara Kim Dan sendiri sedang menikmati pertunjukan pertama Yunso yang membuatnya terharu karena penampilan Yunso yang sangat luar biasa, hingga ia mendapatkan sebuah panggilan dari Nina yang mengatakan jika Runa kakaknya berada di tempat ini dan berusaha mencelakakan Kim Dan. Ternyata Runa sengaja memberitahukan tujuannya kepada Nina sebab ia mengetahui jika Nina pasti akan memberitahukan hal itu kepada Kim Dan, yang membuat Kim Dan pasti akan mencari Runa. Kim Dan pun tak menyadari jika Runa sebenarnya sedang mengikutinya dari belakang dan berusaha mencelakainya. Namun ternyata hal itu tak sengaja dilihat oleh Yunso. Scene kemudian berpindah ke pertunjukan balet yang tampak Yunso melakukan pertunjukan tariannya dengan sangat memukau. Sementara Kim Dan akhirnya berhasil menemukan Runa dan langsung menyuruh polisi untuk menangkapnya. Tetapi Runa malah tersenyum dan mengatakan jika dia telah berhasil menjalankan rencananya, yang membuat Kim Dan bingung dan langsung pergi ke tempat pertunjukan. Karena ternyata Runa menusuk Yunso sebelum pertunjukan dimulai.
Kim Dan pun langsung merangkul Yunso yang sedang sekarat itu. Dan Yunso pun lalu mengucapkan permintaan maaf hingga tak lama Yunso dibawa ke UGD. 연서. 사랑해. 연서야 정신 차려 연서야. Sementara Kim Dan terus berharap agar Yunso bisa selamat. Di momen itu, Kim Dan kembali mengingat perkataan si seniornya yang mana hal itu merupakan takdir bagi Yunso yang harus meninggal di tangan orang jahat. Kim Dan lalu menyerahkan sapu tangan miliknya kepada Kang Woo dan mengatakan jika kemungkinan dirinya tak akan bisa melihat kesembuhan Yunso. Tetapi kali ini Kang Woo menolak dan berkata jika Kim Dan harus melakukannya sendiri sampai akhir. Lalu setelah itu dengan sungguh-sungguh Kim Dan pun terus memohon kepada sang dewa agar Yunso bisa selamat. Untuk itu ia bersedia mengorbankan hidupnya kali ini. Keinginan Kim Dan akhirnya dikabulkan karena Yunso yang sedang sekarat tiba-tiba saja berangsur membaik, tetapi perlahan tubuh Kim Dan mulai menghilang. Hingga pada akhirnya Kim Dan pun benar-benar lenyap sehingga membuat Yunso terlepas dari masa kritisnya. Tak lama, Kang Woo kemudian memberikan sapu tangan milik Kim Dan kepada Yunso sambil mengatakan untuk segera sadar dan jangan menyia-nyiakan pengorbanan dari Kim Dan. Hingga tak lama, Yumi pun datang dan menyuruh Kang Woo untuk segera pulang karena Kang Woo harus menyiapkan acara pertunjukan balet yang sempat terhenti. Kang Woo pun dengan semangat barunya setelah bisa move on dari Yunso, kemudian menunjuk Nina sebagai penari utama, serta memberikan semangat kepada penari lain untuk melakukan yang terbaik sebagai hadiah bagi Yunso yang sedang koma. Di sisi lain, Youngja bersama suaminya berusaha menjenguk keadaan Yunso. Walaupun awalnya ditentang oleh Yumi, tetapi kali ini Youngja benar-benar sudah tobat. Ternyata sebelumnya ia pernah ditetangi oleh Kim Dan yang menyuruhnya untuk memulai lembaran baru serta bertaubat dari kejahatannya. Sementara nasib Runa yang sedang dipenjara awalnya merasa bahagia ketika mengetahui jika Nina menjadi penari utama. Namun semua itu berubah setelah pertunjukan ketika Nina sendiri yang mengumumkan jika dirinya pensiun menjadi seorang penari. Yang membuat Runa merasa frustasi sebab usahanya menjadikan adiknya sebagai penari utama malah berujung sia-sia. Hari demi hari, bulan demi bulan terlewati, tetapi Yunso tetap dalam keadaan koma walaupun semua orang sudah berusaha membangunkannya. Hingga Kang Woo kembali datang untuk melihat keadaan Yunso, tak lama Kang Woo pun melihat sapu tangan yang diberikan oleh Kim Dan yang terlihat motifnya belum berubah menjadi hitam, yang itu menandakan jika Kim Dan sebenarnya belum sepenuhnya menghilang. Ternyata di dalam ingatannya, Yunso merasa jika dirinya hidup bahagia bersama Kim Dan yang membuatnya tak sadar-sadar dari komanya. Hingga datanglah Kim Dan untuk berpamitan kepada Yunso dan menyuruhnya untuk bangun serta melanjutkan hidupnya dan tak perlu mengkhawatirkannya lagi karena sang dewa tak melenyapkannya melainkan membawanya ke surga karena telah berhasil menyelesaikan misinya. Mendengar hal itu, Yunso pun kemudian terbangun. Namun di sisi lain kali ini sapu tangan milik Kim Dan motifnya benar-benar berubah menjadi hitam. Yang itu menandakan jika Kim Dan telah sepenuhnya meninggalkan Yunso. Hal itu membuat Yunso menangis dengan semua pengorbanan yang Kim Dan lakukan itu kepadanya. 많이 웃었으면 좋겠어. 연서를 살린 이 생명을 연서에게 주겠습니다. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu. Terlihat Yunso yang menjalani hidupnya dengan fokus menjadi pemimpin perusahaan ditemani oleh Kang Woo. Bahkan Yunso berhasil membuat perusahaannya semakin berkembang hingga saat sedang berdua, Kang Woo menanyakan keadaan Yunso karena ia mengetahui jika sebenarnya di dalam hatinya masih merasakan rasa sakit sebab Kim Dan sudah tidak ada lagi. Dan Kang Woo pun menyuruh Yunso untuk segera move on karena hal itu yang diinginkan oleh Kim Dan. Tetapi Yunso berkata jika ia masih percaya suatu saat nanti Kim Dan akan kembali. Hingga saat di rumah terlihat kepribadian Yunso seolah kembali seperti dulu sebelum bertemu dengan Kim Dan.
Tapi ternyata Yunso mengamuk kepada para pelayan dikarenakan sapu tangan pemberian Kim-dan hilang. Dan ia akan memberikan bonus kenaikan gaji sebesar 200% jika para pelayannya berhasil menemukan sapu tangan yang ia cari itu. Hal itu membuat Yumi membawa psikiater karena merasa Yunso terus mengalami halusinasi sebab dirinya selalu berbicara sendiri. Dan Yunso selalu menganggap jika Kim-dan masih ada di dekatnya. Hingga Yumi menemukan sebuah kotak yang di dalamnya berisi surat-surat yang telah ditulis oleh Kim-dan untuk Yunso, membuat Yunso menangis dan mempertanyakan kepada Kim-dan di mana Kim-dan berada saat ini. Ternyata kenyataannya Yunso tak berhalusinasi karena Kim-dan benar-benar ada di dekatnya, namun dengan wujud malaikatnya yang membuatnya tak bisa dilihat oleh manusia. Tetapi anehnya kadang-kadang Yunso dapat melihat Kim-dan walaupun hanya sesaat saja. Sementara Kang Woo kini diam-diam selalu memperhatikan Nina yang menjadi seorang guru penari balet untuk para anak-anak. Di sisi lain, Kim-dan sendiri selalu mengikuti Yunso hingga mereka kembali duduk di taman tempat mereka pertama kali bertemu. Yunso yang tak menyadari kehadiran Kim-dan pun terus memohon supaya dirinya bisa kembali bertemu dengan Kim-dan. Yunso bahkan menuliskan permohonan pada sebuah daun dan berharap sang dewa mengabulkan permintaannya itu. Walaupun sebenarnya Yunso telah ribuan kali melakukannya. Tetapi ia tetap berusaha sampai di momen ini Yunso pun pasrah lalu menangis. Akan tetapi tiba-tiba Yunso langsung bisa melihat Kim-dan dan bisa merasakan keberadaannya. Membuat Kim-dan terkejut disertai sapu tangan miliknya yang merupakan identitasnya sebagai seorang malaikat pun hilang. Seolah kali ini Kim-dan benar-benar menjadi manusia dan hal itu langsung membuat Yunso dan Kim-dan bahagia. Dan film pun ditutup dengan kebahagiaan mereka berdua karena kini Kim-dan sudah seutuhnya menjadi manusia dan bisa bersama dengan Yunso. 김단 나와라. 면 모든 것은 제자리로 돌아가겠죠.